Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hidayah Mualaf Channel ya. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang seperti biasa akan pulang membawa rasa malu. Ya, di kesempatan kali ini kita live di dua channel ya, yaitu HMC dan juga di channel Zulkifli M. Abbas atau yang lebih dikenal dengan nama Ustadz Zuma ya. Jadi kita live di dua channel. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang terorisme ya. Terorisme ini sebenarnya ajaran agama mana? Agama mana yang mengajarkan para pemeluknya untuk menjadi terorisme? Ya, untuk meneror orang lain, untuk mengancam orang lain, dan ya untuk menyakiti orang lain ya. Kalau terorisme ini pasti identik dengan menyakiti. Dan juga kita sambil menunggu Bang Zuma, ini opening saya lakukan dulu karena memang sudah jadwalnya ya. Oke. Di sini saya akan membahas akar kata dari terorisme dulu. Ya, terorisme ini kalau kita runut dari KBBI, ya, arti dari terorisme itu sendiri adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik. Praktek tindakan teror, penggunaan kekerasan seksual untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha untuk mencapai tujuan. Kalau ini menurut KBBI ya, mungkin saya share screen biar ada bukti. Kalau nggak nanti Oten aneh-aneh ya. Kalau nggak ada saya share gini nanti Oten bilang, wah nggak benar itu. Oten nih kadang-kadang udah dikasih data pun entah apa-apa yang dia bilang. Ya ini menurut KBBI ya. Sedangkan menurut Wikipedia, ya kita bisa lihat, kalau ini data menurut Wikipedia ya, terorisme. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi ya. Yang harus digarisbawahi adalah terkoordinasi yang bertujuan untuk membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak, serta seringkali merupakan warga sipil. Ya, jadi yang harus digarisbawahi adalah dia tidak menggunakan tata cara peperangan ya, atau adab-adab peperangan. Terus juga yang menjadi target sering warga sipil ya. Jadi dua hal ini yang bisa kita ambil ya, kesimpulan kalau terorisme itu menggunakan cara-cara yang agak kurang beradab secara peperangan. Ya, dimana kita tahu perang pun ya, dalam perang pun ada namanya adab. Ada namanya peraturan. Contoh ya, contoh dokter, tenaga medis itu tidak boleh dibunuh. Wartawan tidak boleh dibunuh ya. Terus rakyat sipil juga tidak boleh dibunuh. Jadi kalau yang namanya peperangan itu walaupun sadis, brutal, perang itu masih ada adab. Anak kecil nggak boleh dibunuh, wanita tidak boleh dibunuh, ya banyak sekali peraturan-peraturan yang harus dijaga. Jadi nggak boleh sembarangan juga. Sedangkan terorisme ini lebih ke arah brutalnya gitu. Ya serangannya itu tidak ada target spesifik, tetapi semua dihajar. Ya kalau terorisme itu pokoknya yang mereka inginkan, misalnya contoh mereka ingin membuat keributan di suatu daerah, dia nggak akan peduli apa itu anak kecil atau orang tua. Pokoknya target adalah daerah tersebut. Ya, atau sekelompok orang tertentu, misalnya mau nyerang suku apa. Yang akan diserang adalah suku tersebut, tanpa peduli itu anak kecil atau orang tua. Jadi, yang menjadikan orang korban itu seperti orang tua dan anak-anak, dan perempuan juga ya, bisa kita simpulkan adalah terorisme ya. Jadi, di sini kita sepakat kalau yang dilakukan terorisme ini adalah menyerang termasuk warga sipil ya. Warga sipil juga menjadi korban. Kalau yang namanya terorisme, ya warga sipil juga jadi korban, terus tidak ada peraturan, ya, oke. Jadi bukan ada sih, ya, ini bukan sedikit lagi, hampir semua Oten, kalau kita bicara terorisme, mereka selalu menyerang Islam, ya. Kalau kita bilang terorisme, mereka selalu menggambarkan, oh itu ajaran agama kamu, ya. Termasuk ini WA saya share ini ya, saya share link ini, ya link ini. Mereka langsung tulis apa? Oh, ya nggak perlu dibahas lagi bro. Dia bilang, udah ketahuan kok itu ajarannya Syopo. Ya, nggak perlu dibahas lagi. Jadi ini kepedean mereka dan memfitnah Islam luar biasa. Jadi Oten-Oten ini sangat suka memframing seakan-akan, oh ini Oten Islam lah kalau terorisme. Kalau udah terorisme Islam lah. Dan kita mungkin juga udah tahu lah ya. Ini kan yang membuat stempel Islam terorisme ini orang Barat. Mereka yang punya stempel, suka-suka mereka lah mau stempel siapa. Ya, contoh saya nggak suka sama Bang Slayer, saya di jidat Bang Slayer saya stempel aja penjahat. Mampus Bang Slayer gitu kan. Masalahnya yang stempelin siapa? Ini standar siapa yang kamu gunakan ya untuk menjudge Islam terorisme?
Sekarang kita harus tahu dulu terorisme itu artinya apa. Baru kita lihat apakah ya benar agamanya yang terorisme atau kelompoknya atau siapanya yang terorisme. Jangan kamu menjudge Islam terorisme tak langsung distempel. Ini kan kurang ajar. Kita saja tidak pernah mengatakan Kristen teroris ya. Ya kita nggak pernah menjudge agamanya yang teroris, tapi saya selalu mengatakan oknum. Ya terlepas dari mungkin beberapa teman mengatakan agamanya. Tapi di sini saya katakan kita nggak mau menyerang agama orang lain dengan mengatakan oh agama Kristen itu terorisme. No. Ya kita netral, kita katakan kalau memang oknum kita katakan oknum. Tapi kalau itu institusi kekristenan, kita institusi kekristenan. Contoh saat Vatikan ya mengumandangkan perang salib dan menimbulkan trauma yang luar biasa ya. Jadi namanya terorisme ini ada trauma yang ditimbulkan. Jadi saat Yerusalem bagus-bagus di tangan Muslim, tiba-tiba diserang sama Vatikan ya dengan tentara salibnya. Itu menimbulkan trauma yang luar biasa bagi rakyat-rakyat yang ada di sana. Ya, baik itu Muslim dan juga agama lainnya, termasuk Kristen Ortodoks ya. Kristen Ortodoks juga sudah pernah merasakan bagaimana kekejamannya Vatikan. Dalam hal ini Vatikan yang mewakili kekristenan. Jadi kalau ada yang bilang, oh Vatikan tidak mewakili kekristenan, ini ngaco. Ya, saya katakan ngaco. Jadi yang mewakili kekristenan siapa lagi? Saya kadang-kadang bingung dengan Oten ya. Semua oknum. Jadi siapa yang mewakili kekristenan? Kalau kalian berani jujur. Jadi ini hati-hati buat teman ya. Apalagi saya melihat makin ke sini ya. Makin ke sini mereka suka-suka menjudge. Kayak ini ya, ada yang menulis, oh FPI bentar lagi reborn gitu, FPI reborn. Inilah kelompok terorisme terbaru yang akan ada di Indonesia. Ya, ngeri gitu kan. Saya sangat sampai bingung gitu. Ini FPI baru, tetapi belum apa-apa udah dijudge sebagai teroris. Ya, luar biasa sekali mereka. Jadi ada kelompok baru muncul, udah dibilang, oh kau teroris gitu. Dari mana kau standarnya gitu nilai orang teroris? Ya, mungkin saya akan share salah satu video ya, yang saya lihat agak kurang ajar. Ini karena teman saya juga, saya share aja lah Wak Labu ini ya. Dia membuat judul, Teroris Ajaran Agama Apa? Dan teman-teman akan lihat betapa pedenya dia menjudge agama orang lain, dan merasa agamanya tidak pernah ada yang namanya terorisme. Jadi Rudy mengatakan, oh Kristen nggak ada terorisme. Nanti kita bongkar, apakah Kristen ada apa tidak ya? Ada nggak kemungkinan setiap teroris itu yang ditangkap di bumi kita ini itu dari kalangan Kristen, agama Kristen. Saya belum pernah mendengar maunya ditulis dari situ misalnya teroris ya gereja apa gitu ya, jemaat apa gitu ya. Nah itu belum ada. Nanti orang mengaitkan dengan yang di Papua ya. Kalau teroris ini kawan, lawannya nggak ada. Tetapi dia berusaha membuat kekacauan, ibaratnya kegiatan yang besar, kerusakan yang besar. Kalau kita punya lawan, misalnya aku ada lawanku kau, misalnya kan, itu namanya berdebat, ada lawan debat. Oke, jadi di sini Wak Labu mengatakan, oh Papua itu bukan teroris, karena dia lawan pemerintah, ada lawannya. Dia bilang kalau teroris itu nggak ada lawannya, main langsung gebum gitu kan, main langsung muncul dan menyerang gitu. Ya, ini standarnya Rudy mengatakan teroris itu harus seperti itu. Ini kan ngaco ya, standar yang Rudy buat sendiri. Memang kamu siapa? Kok kamu pula yang menentukan teroris itu seperti apa? Ya, dia bilang, oh yang di Papua bukan teroris. Ini agak aneh. Dan dia dengan PD mengatakan tidak pernah melihat orang Kristen itu yang jadi teroris. Ya, di awal-awal dia selalu mengatakan, oh itu ajaran siapa lah, kalian udah tahu sendiri gitu kan. Ya, kita udah ngerti lah dia arah framingnya ke siapa. Ya, jadi dia memfitnah bahwa Islam lah yang punya teroris, kalau agama lain nggak ada, terutama Kristen. Kalau Kristen itu tidak ada teroris, ya, yang coba dibangun oleh Wak Labu ini. Oh, sebelumnya di sini udah ada Ustadz Unggul, mungkin saya sambut dulu. Assalamualaikum buat Ustadz Unggul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julius, standby menyimak. Tapi nanti komentar soal Wak Labu aku ya, standby dulu. Mungkin komentar Wak Labu dulu sebelum kita kasih data ya, apakah Kristen ini ada orang teroris atau tidak? Ya. Untuk Wak Labu ya, tadi baru masuk dengar sedikit ya. Ya itulah, kita pantas saja ya. Dia kan bergelar rajanya begoders ya. Jadi dia tidak mendefinisikan asal kata dari terorisme, lalu teror. Dia tidak definisikan itu ya. Pokoknya mau-maunya dia aja tuh, mau-maunya Wak Labu gitu loh. Arahnya jelas hanya ditujukan kepada fitnahan-fitnahan
yang selama ini berlaku dari framing-framing media gitu ya. Nah ini teroris itu kan ketika melakukan teror kepada masyarakat, kepada dokter, orang tidak berdosa gitu ya. Dia katakan tidak ada lawan. Apanya yang nggak ada lawan? Dia bilang bukan teroris. Lah pemerintah udah menyatakan. Makanya begitu turun TNI Polri, babak belur, kegulung semua itu mereka di sana. Gitu. Jadi maklumlah kita namanya juga Raja Begoders ya. Harus bego. Kalau nggak bego ya bukan Raja Begoders dong. Standby. Oke, siap. Jadi kalau nggak bego, bukan Raja Begoders ya. Ya mau nggak mau dia harus tetap memberikan data yang nggak benar kepada para pengikutnya ya. Jadi dia ini Raja Begoders, pengikutnya ya para Begoders. Jadi memang setua ya, namanya Wak Labu ya, Raja Asumsi. Kalau nggak jualan koyo, ya nggak bisa dia. Dia memang harus jualan koyo terus. Oke, di sini kita akan membahas ya, apakah Kristen ini punya kelompok-kelompok yang menjadi terorisme ya, selain di Papua. Mungkin saya akan memberikan beberapa data yang teman-teman mungkin nggak pernah dengar ya. Mungkin pernah dengar tapi saya rasa mayoritas nggak pernah dengar ya. Mayoritas lebih banyak yang nggak pernah dengar. Oke, mungkin saya ambil contoh adalah kasusnya si Anders Behring Breivik ya. Jadi ini orang Norwegia ya, namanya memang agak susah. Namanya adalah Anders Behring Breivik. Jadi Anders ini, mungkin saya share saja beritanya ya. Ya ini dulu tempat masuk, tapi saya nggak tahu teman-teman ada nyimak apa enggak. Saya pernah baca beritanya dulu ya, karena lumayan heboh ya tahun 2011. Teroris Norwegia merasa sebagai tentara perang salib. Dan saat dia menjalani hukuman, wah ini luar biasa nih orang. Di dalam persidangan dia tidak pernah merasa dia bersalah. Di persidangan dia mengatakan dia tidak bersalah umat muslim. Ya, termasuk anak-anak yang dibunuhnya. Jadi dia bilang, dia nggak merasa bersalah dan itu pantas dilakukan, dia bilang. Karena itu untuk mencegah Muslim masuk ke dalam Eropa. Ya, dia bilang itu untuk mencegah supaya orang Norwegia tidak menjadi Muslim. Jadi di sini dikatakan Anders Behring Breivik, teroris yang setidaknya membantai 93 orang, menganggap dirinya sebagai tentara perang salib yang besar. Dia mengaku memiliki misi untuk menyelamatkan orang-orang Kristen Eropa dari gelombang pengaruh Islam. Ya, yang harus dicatat adalah bukan bukan karena Islam buat sesuatu, tetapi pengaruh Islam. Ya, seperti dilansir Reuters, multicultural adalah salah satu kata yang paling kotor dalam kosakata politik Breivik. Juga jangan berharap pria 32 tahun yang membantai pemuda kaum kiri di sebuah pulau dan membom gedung di Oslo itu menyesali perbuatannya. Dalam gaya bahasa yang tidak teratur, manifesto plagiat diposting Breivik di internet sebelum ia melakukan aksi pembantaian. Dia mengatakan Pangeran Templar, prajurit perang salib di abad pertengahan, meminjam istilah dari karya terkenal dan Brown telah dibentuk kembali di London pada 2002. Ya, ini lumayan panjang ya. Jadi teman-teman kalau mau search, silakan search di internet ada ya nama dia dan proses persidangannya. Saat di sidang pun dia malah mengajak orang-orang yang ada di Oslo, orang-orang Kristen yang ada di Oslo untuk meniru apa yang dia lakukan. Ya, meniru yang dia lakukan, kan gila. Jadi dia mengatakan bahwa itu sudah sepantasnya orang Kristen lakukan. Jadi dia katakan, itu udah pantas kita lakukan karena memang Islam itu harus dibegitukan, dia bilang. Ya, Islam itu harus dibegitukan. Jadi ini jelas-jelas terorisme, coy. Yang dia bunuh anak-anak gitu. Ya, yang dia bunuh anak-anak dan jumlah korbannya itu nggak tanggung-tanggung. Dia ini pakai senjata juga gitu. Dan pakai bom, bayangkan dia pakai senjata dan pakai bom, membantai 93 orang Muslim. Dan teman-teman mungkin masih ingat juga bagaimana penembakan masjid ya yang terjadi di Selandia Baru ya, pembantaian umat Muslim di Selandia Baru, yaitu penembakan masjid Christchurch ya. Jadi kita tahu di Selandia Baru waktu itu saya lupa namanya ya, yang sampai dia pakai masuk ke media sosial gitu ya. Bayangkan dengan PD-nya dia masuk ke media sosial saat membunuh ya orang Muslim yang ada di sana, dan itu dia katakan sebagai perang salib. Saat itu nggak salah lagi Jumatan terus dia ke sana untuk membunuh mereka semua. Jadi itu wah luar biasa. Jadi apakah itu bukan teroris? Ya, Wak Labu ini mungkin harus belajar lagi apakah mereka itu bukan teroris yang dilakukan kedua manusia ini. Begitu juga dengan seorang ya yang di Kanada yang menabrakkan mobilnya kepada satu keluarga Muslim.
ya menabrak satu keluarga muslim yang lagi jalan-jalan malam-malam, ya lagi jalan-jalan santai satu keluarga, ditabrak. Alasan tabraknya apa? Oh, dia Islam, karena mereka Islam, saya tabrak. Dibunuh sama dia. Dia menyisakan satu anak laki-laki ya berusia 9 tahun yang selamat. Kakaknya meninggal, bapak mamanya meninggal, neneknya meninggal. Apa bukan terorisme? Itu tiba-tiba gitu kan. Orang ini satu keluarga jalan santai-santai, nggak tahu apa-apa, ya tiba-tiba dibunuh. Begitu juga yang di masjid, ya begitu juga yang anak-anak dibantai di Oslo ini. Jadi sesuai dengan kata terorisme, yaitu ya terorisme yang di Wikipedia katakan tidak tunduk pada tata cara peperangan, tidak tunduk pada tata cara peperangan. Jadi boleh bunuh anak, boleh bunuh wanita, boleh bunuh orang tua, boleh bunuh warga sipil, dan serangannya acak. Ya, serangan yang mereka lakukan tuh acak, coy. Jadi jelas mereka itu terorisme. Belum lagi terorisme yang lebih banyak lagi dilakukan oleh kekristenan di zaman dulu, terutama ya saat mereka ini masih sangat rusuh. Ya, zaman dulu kan kekristenan ini termasuk sangat rusuh. Untuk bisa menyebarkan kekristenannya, mereka menggunakan segala cara, termasuk meneror warga. Jadi kalau saya ibaratkan saat 3G dilakukan, ya saat mereka lakukan dulu, itu mirip sama orang kayak gini ya. Kayak mafia-mafia tanah ingin mengusir penduduk setempat, ya. Cara ngusirnya kan dengan menyewa preman. Nanti preman itu akan merusuhkan warga kampung. Kalau enggak nanti dibakarlah salah satu rumah warga. Kalau enggak dibakar nanti mungkin menakut-nakuti warga supaya warga itu menjual tanah-tanah mereka dengan harga murah. Ya, mungkin teman-teman sangat familiar dengan hal-hal tersebut. Menakut-nakuti warga setempat. Itu sama yang dilakukan dengan para crusader zaman dulu saat melakukan 3G. Mereka meneror ya penduduk-penduduk setempat. Para penduduk pribumi ditakut-takuti sama mereka. Jadi kalau mau dibilang Kristen nggak ada terorisme, mungkin Walabu ya dan teman-teman Kristen lainnya harus lihat lagi, flashback lagi ya kejadian-kejadian yang terjadi. Kalau Islam dicap sebagai terorisme, ini karena kalian yang pegang capnya. Karena kalian yang pemilik capnya. Kalau Islam yang jadi pemegang capnya, ya kalian yang dicap gitu. Tapi fair lah dikit. Kita ambil sudut pandang yang fair, ya. Kita ambil sudut pandang yang fair. Sebenarnya yang terorisme ini siapa gitu? Saya berani yakinkan ya, kalau Islam tuh nggak pernah mengajarkan itu. Kita masih ingat ya, bagaimana film My Name is Khan. Salah satu film yang saya anggap luar biasa, ya. Salah satu film yang bisa membuat saya nangis di bioskop ya. Salah satu yang membuat saya nangis di bioskop yaitu film My Name is Khan. Bagaimana fitnah kepada Islam yang luar biasa kan? Teman-teman mungkin yang nonton juga tahu ya jalan ceritanya. Shahrukh Khan sebagai seorang pria yang agak aneh pemikirannya agak beda ya, dia difitnah sebagai dalang gitu ya. Anak istrinya meninggal ya. Anak istrinya meninggal karena dianggap dia dibully karena punya bapak yang seorang muslim. Ya, dan dia meminta keadilan kepada Presiden Amerika saat itu. Jadi karena yang memiliki stempel teroris ini adalah orang Kristen, mereka stempelin Islam gitu, karena dianggap kan Islam musuh mereka. Coba hari ini musuh kekristenan itu Hindu, ya Hindu yang akan distempel mereka. Jadi janganlah terlalu bahagia karena kalian yang pegang cap. Tapi kalian harus lihat dulu, ya seperti yang saya katakan dari awal, pelajari dulu arti terorisme itu apa. Baru kita lihat siapa-siapa saja yang pantas disebut teroris. Ya, siapa-siapa saja yang pantas kita sebut sebagai teroris. Kita juga ingat ya, mungkin saya tambahin lagi datanya supaya lebih banyak data-data. Ya, ini data-data yang sangat jarang teman-teman mungkin lihat ya. Salah satunya adalah pembantaian Srebrenica. Ya, ini genosida Srebrenica. Jadi ini lumayan besar juga ya. 8.000 lelaki dan remaja etnis Muslim Bosniak. Ya, ini dibantai tahun 95. 8.000 lelaki ya dan remaja. Ini dibantai di Serbia sana. Yang ditargetkan yang Muslim, Jadi apakah ini bukan kerjanya teroris? Ya, mereka nggak tahu apa-apa, lagi enak-enak kerja, tiba-tiba dibunuh. Nah, jadi kan mereka katakan, oh teroris itu harus ini tiba-tiba, harus mendadak. Ya, harus main langsung jedar gitu. Jadi ini juga teroris gitu. Jadi
Ya, Walabu tadi mengatakan nggak pernah melihat ada orang Kristen yang jadi teroris. Pelajari ulang gitu. Ya, tolong pelajari ulang. Oke, di sini juga udah bergabung dengan kita Bang Zuma ya. Assalamualaikum buat Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, mungkin saya kasih Ustadz kesempatan Unggul. buat Ustadz Unggul dulu atau Bang Zuma dulu nih, silakan untuk pemaparannya. Ya, apa Guru kita dulu, Ustadz Unggul dulu. Siap. Oke, silakan. Tafadhol Ustadz Unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Izin Ustadz sedikit Unggul. ya, Silakan. sebelum Gurunda Zuma. Jadi tadi ada beberapa poin dari paparan Bang Julius ya. Yang pertama, kita harus adil. Islam selalu mengajarkan keadilan. Tidak boleh karena kebencian kepada suatu kaum lalu kita berlaku tidak adil. Jadi saya akan berusaha untuk mencoba adil ya. Nah, di dalam contoh-contoh yang dibawakan tadi ya, itu memang bahwasanya kita harus juga teliti ulang apakah orang-orang yang masih menganggap dirinya adalah bagian atau penerus dari satria-satria Templar dan Hospitaller itu mereka bangkitkan kembali. Ini sentimen keagamaan atau sentimen kebencian kepada Islam ya. Itu harus kita pelajari. Sebagaimana juga ketika ada bom di sana, ada bom di sini, umat Islam pun juga harus meneliti. Ini hanya disematkan pemakai atribut-atribut Islam atau memang mereka melakukan ajaran berdasarkan kitab sucinya. Lalu kalau kita teliti, tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang menyuruh umatnya membunuh manusia tidak berdosa. Bahkan berperang pun ketika Islam diperangi, baru diizinkan berperang. Itu prinsip dasarnya. Jadi memang kita harus berbangga ya. Ketika orang melakukan sesuatu, kita lihat siapa yang melakukan atau oknumnya. Tetapi ketika ini ajarannya, ajaran ini, ajaran itu, kalau orang menuduhkan Islam, nah kalau bicara agama, baru kita lihat kitab sucinya. Yang berbahaya di kitab suci, bila tidak diatur aturan perang. Bunuhlah semua yang bernafas. Ya, di sisi lain, kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Bahkan memberkati atau merahmati orang yang menganiaya kita. Ini nggak benar, nggak bisa diterapkan dalam kehidupan ataupun hukum positif. Lalu di dalam perang, orang bisa loh. Pokoknya ini ada di dalam Bible kita. Bunuh saja semua yang bernafas. Maka dibunuhlah ya bayi, perempuan, anak-anak. Dan ini selalu terjadi di peristiwa masa lalu. Makanya ketika Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berperang dengan cara etika, secara satria, beliau sendiri dengan tangannya memenggal para panglima dan prajurit dari Satria Templar karena perang mereka sangat biadab, tidak peduli anak kecil, perempuan, bahkan bayi, sehingga dengan tangannya sendiri beliau memenggal kepala para Satria Templar yang dianggap sudah keluar dari chivalry. Satu catatan kecil, satria-satria Eropa ketika Raja Richard the Lionheart bertemu dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, itu bawa pulang oleh-oleh chivalry. Itu kode etik satria yang Raja Richard itu belajar dari Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini menandakan bahwa Islam harus adil, bahwa Islam punya aturan. Kapan saat damai, kapan saat diperangi, dan seterusnya. Saya rasa gitu, banyak tamu juga yang lain. Assalamualaikum kepada Gurunda Farhan, Abang Kuhen Bancai, dan saudaraku Tamparugi. Standby lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin saya kasih kesempatan Ustadz Juma dan ya assalamualaikum buat Bang Farhan, Ustadz Alwan, ya Bang Alayubi dan ada Pak Hen Bacai. Oke, silakan Ustadz Alwan. Ustadz Juma pemaparannya untuk masalah terorisme ini. Silakan. Baik, terima kasih banyak
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita harus memahami dulu teroris itu apa gitu ya. Yang melahirkan teroris itu, yang mencetuskan teroris itu apa? Menyebabkan teror itu muncul itu apa? Nah, teror yang dilaksanakan secara berjamaah dengan sistematis, yang penuh dengan rancangan, penuh dengan strategi, didukung oleh kekuatan, disahkan dalam sebuah lembaga, bukan lagi teror namanya, tapi disebut penjajahan. Nah, mengingat hal ini adalah sesuatu yang sangat menarik untuk kita bahas, maka kita harus netral dalam hal ini. Bukan karena ada kejadian di depan gereja, kemudian yang dituduh Islam. Bukan karena kejadiannya di gereja, maka kemudian yang dituduh di depan masjid, maka yang dituduh Kristen. Tidak bisa seperti itu. Kita harus melihat secara jeli, ya. Kita harus melihat sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Latar belakang, kemudian siapa yang acap kali melakukan, dan siapa yang memiliki penyakit iri hati, dengki. Kalau misalnya berbicara mengenai skala Indonesia, Islam di negara ini aman, mayoritas, ya, mereka yang memperjuangkan Indonesia ini merdeka. Apa yang bisa membuat orang-orang ini kemudian bisa disebut teror? Mereka nggak sakit hati. Biasanya yang melakukan teror itu adalah mereka yang iri, dengki, sakit hati. Itu yang biasanya melakukan teror. Tapi demi untuk mencuci diri mereka, maka mereka mengatasnamakan oknum-oknum lain. Seperti itu. Namanya teror pasti diiringi dengan strategi. Namanya teror pasti menginginkan sesuatu itu menjadi buruk. Nah, kalau pelakunya adalah Muslim, lalu kemudian menerornya itu di gereja, salah strateginya. Karena kenapa? Pasti yang dijelekkan adalah Islamnya. Padahal teror itu tujuannya nggak begitu. Tujuan teror adalah menjelek-jelekkan nama musuhnya. Berarti sejatinya pelaku teror ketika pelakunya adalah Muslim, ngebomnya itu masjid, bukan gereja. Itu strategi perang di situ. Untuk menjelekkan Islam, ya harus bagaimana kemudian teror ini melakukan hal-hal yang menjelekkan Islam. Untuk menjelekkan Kristen, pelakunya kudu wajib meneror Islam. Gitu. Ya. Kalau misalnya saya adalah pelaku seperti yang dituduhkan kemarin oleh siapa tuh? Akrobat. Saya merekrut oknum, dimualafkan untuk menjadi pelaku bom bunuh diri. Maka sejatinya ketika tuduhan itu benar, maka sedikit lagi masjid-masjid akan meledak. Siapa yang buruk kemudian? Berarti niat saya terkabulkan. Ketika masjid dibom, siapa yang dihujat? Sama kemarin. Ada yang menghujat ideologi setan yang meledakkan gereja di Sulbar. Ideologi setan harus diusir dari NKRI. Nah, itu bukti bahwa ketika gereja yang dibom, yang dinista, yang dihinakan kemudian pasti Muslim, pasti Islam. Begitu juga sebaliknya. Kalau gereja yang dibom, maka yang jelek kemudian adalah yang selalu bersentuhan dengan Islam. Dalam hal ideologi. Nah, selama ini yang kita lihat gereja yang konon ceritanya selalu dibom. Berarti analisa saya, pelakunya ya seperti yang terjadi di mana? Di Sulbar kemarin. Jadi yang ideologi setan adalah pelakunya menurut Lubis. Maka ideologi ini harus dihapuskan di NKRI. Kalau mengikuti pendeta Lubis. Nah, kembali kepada tema. Siapa yang memulai perang dunia pertama? Islam? Tentu bukan. Siapa yang memulai perang dunia kedua? Islam?
Juga bukan. Lalu siapa yang membunuh sekitar 20 juta penduduk asli Australia? Islam? Bukan juga. Siapa yang menjatuhkan bom Hiroshima dan Nagasaki? Islam? Bukan. Lalu yang membunuh lebih 100 juta Indian kulit merah di Amerika Utara siapa? Islam? Bukan. Lagi-lagi bukan. Yang membunuh lebih dari 50 juta Indian kulit merah di Amerika Selatan siapa? Islam? Bukan juga. Lalu siapa yang memperbudak lebih 180 juta orang Afrika yang dilemparkan 80% dari korban pembunuhan di Samudra Atlantik? Islam? Bukan juga. Lalu kapan Islam melakukan itu? Oh, mungkin pada saat menjajah Nusantara. Mungkin pada saat Nusantara ini dipenuhi oleh kerajaan-kerajaan. Mungkin tentara Islam yang datang. Bukan juga. Lalu apa dasarnya Islam dikatakan teroris? Ya itu tadi. Karena ada yang meledakkan bom di depan gereja Islam yang jadi teroris. Semua kejadian yang sangat luar biasa di sepanjang sejarah umat manusia, Islam tidak pernah melakukan hal-hal yang bisa kita lihat dengan nyata di depan mata, begitu menyakitkan sejarah kehidupan umat manusia itu. Tidak ada sejarah yang menerangkan bahwa umat Islam melakukan tindakan-tindakan yang besar terhadap pembunuhan kepada seluruh manusia, kepada sesama manusia. Kenapa? Kaidahnya di dalam Islam itu sangat jelas. Di dalam ajaran agama Islam itu sangat jelas, siapa yang membunuh dirinya kekal di neraka. Jadi adalah satu kebohongan, satu kebodohan, satu ketololan, bunuh diri karena dia Islam berdasarkan ajaran Islam. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama yang mengharamkan bunuh diri. Bunuh diri, kekal di neraka. Islam adalah agama kerukunan, agama toleransi. Kenapa? Karena Islam hadir di negara ini bukan dengan penjajahan. Tapi dengan cara apa? Dengan cara keramahan, dengan saling menghormati yang dibawa oleh para pedagang, dibawa oleh para mubalik muslim. Itu yang perlu dipahami lebih dalam lagi. Nah, saya sendiri sebagai muslim, saya sangat bangga gitu loh. Alhamdulillah seluruh agama yang mau melihat dan mempelajari Islam dari sumbernya, orang-orang yang merasa intelektualnya hebat, orang-orang yang terpelajar, yang mau belajar tentang buku panduan Islam, saya yakin mereka akan mengatakan bahwa Islam itu adalah ajaran kasih. Ya. Saya pastikan bahwa orang yang belajar Al-Quran dengan ilmu itu akan mendapatkan bahwa Islam adalah agama yang menyebar kasih sayang, agama yang mengajarkan keteraturan serta kedisiplinan. Jadi agama Islam itu adalah agama yang berdiri di atas pilar Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu adalah rahmatan lil alamin. Bahkan para pemeluk Islam, apabila kita perhatikan ya, kita keluar dari keislaman kita, kemudian kita perhatikan, maka kita akan mendapatkan cerminan Al-Quran dan As-Sunnah itu dalam kehidupan berislam itu. Orang-orang Islam itu nyata di dalam kehidupannya, manusia-manusia mengenal kasih sayang. Manusia-manusia yang mengenal keteraturan dan kedisiplinan. Umat Islam adalah orang yang terbaik dari segala suku, bangsa, dan agama di atas muka bumi ini. Ya, itu bukan karena saya Muslim. Bukan karena kita Muslim, tapi itulah fakta. Orang Muslimin diharamkan minum minuman keras. Kalau Muslimin dilarang berjudi, dilarang berzina, diajarkan tata krama hormat menghormati, tidak boleh menyakiti tetangga, apapun agamanya. Jadi keteraturan itu kemudian akan mengunci konsep Islam untuk menjadi seorang teroris. Terkecuali terkontaminasi kekuatan dari luar. Itu. Nah, sebaliknya, bagaimana dengan ketika umat Islam itu minoritas? Ya. Contoh misalnya di Spanyol, di Italia, di Roma, di Vatikan, di Thailand, di Cina, di Amerika, Singapura, dan seterusnya. Tekanan-tekanan yang dilancarkan oleh pemerintah negara-negara tersebut terhadap umat Islam, ya pasti kita bisa baca dan kita bisa tahu. Tapi di negara ini,
Adakah kita melakukan tindakan-tindakan diskriminatif terhadap minoritas? Padahal kita mayoritas. Adakah kekuatan, adakah partai, adakah ormas Islam yang selalu menekankan untuk membenci kaum kafir? Kaum orang-orang di luar daripada Islam? Tidak ada. Itu tidak pernah kita temukan. Bahkan secara nyata kita lihat, ini adalah sejarah, ini histori yang tidak bisa kita lupakan. Ketika kita tahu bahwa kekuatan yang menjajah Nusantara ini kemudian melahirkan sebuah persatuan dan kesatuan anak bangsa, di mana yang kita lihat orang-orang menjajah itu non-muslim semuanya, dan tidak murni penjajah ini menggunakan kekuatannya dari luar. Mereka juga menggunakan kekuatan dari dalam, yaitu dari pribumi yang menjadi pengikut agamanya, menjadi Kristen mereka, menjadi Katolik mereka. Ketika umat Islam ini boleh dibilang berhasil mengusir mereka yang datang mendirikan gereja, yang datang mengajarkan kitabnya mereka di Nusantara ini, apakah kemudian para pejuang ya juga mengusir pengikutnya? Orang-orang pribumi yang ikut menjadi mata-mata, menjadi tukang kebun, menjadi pembersih gereja, menjadi pembantu di rumah mereka. Apakah umat Islam di negara ini kemudian juga mengusir mereka? Tidak. Bahkan tempat ibadahnya pun dilindungi oleh umat Islam. Dan orang-orang yang tadinya ditinggal oleh majikannya dipersilahkan untuk beribadah di tempat majikannya untuk beribadah. Sampai hari ini di kota saya, bahkan di samping kantor saya, jarak 200 meter itu masih berdiri kokoh tempat ibadahnya para penjajah. Tidak diganggu, malah dilestarikan. Nah, mana teroris itu? Mana Islam yang kejam itu? Kenapa nggak dihabiskan aja sekalian semua pengikut-pengikutnya? Rumah ibadahnya kenapa nggak diruntuhkan? Kenapa justru pada saat kita sudah merdeka, pada saat kita sudah menikmati perjuangan, pada saat kita sudah bahu-membahu memperjuangkan negara ini, justru muncul tuduhan kita adalah teroris. Sementara mereka yang tadinya nyata-nyata mencuci tangan mereka dari darah pembunuhan, membersihkan keringat mereka dari upaya pekerjaan yang mereka lakukan membasmi pribumi, membunuh jutaan manusia di Nusantara, membuat para wanita menjadi janda, membuat anak-anak menjadi yatim piatu. Sekarang mereka petantang-petente mengaku ajaran kasih. Jadi ibarat kata habis membunuh secara sembunyi-sembunyi, balik ke rumah, terus kemudian cuci tangan, cuci kaki, ganti kostum, pakai kopiah, pakai mukena, pegang tasbih jalan di depan kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Padahal orang ini barusan melakukan tindakan kriminal. Memperlihatkan, oh kami ajaran kasih, kami tidak pernah, oh itu penjajah, mereka tidak pernah menyebut Yesus ketika mereka membunuh, mereka tidak pernah mengatakan ayat-ayat Alkitab ketika melakukan kekerasan. Ya emang, karena diperintahkan licik seperti ular, halus seperti merpati. Memang, tapi dalil pendukungnya ada di dalam kitabnya. Ada. Ya, bagaimana kemudian diperintahkan menumpas dengan mata pedang segala makhluk yang ada di dalam kota. Membunuh ketika ada orang yang mengajak menyembah ilah lain. Bahkan Yesus sendiri menerangkan di dalam Markus 16 ayat 16 dikatakan, orang yang percaya akan dibaptis, yang tidak percaya apa? Dihukum. Coba. Dihukum orang yang tidak percaya. Kalau dalam ajaran agama Islam, lakum dinukum waliyadin. Yang mau beriman, tafadhal beriman. Yang mau kufur, silakan kufur. Tidak ada paksaan. Kalau dia tidak, yang percaya dibaptis. Yang tidak percaya dihukum. Dalil ada, Pak. Cuman mereka pada saat menjajah, mereka tidak menggunakan dalil itu. Karena itu tadi konsepnya. Aku mengutus kamu di antara serigala-serigala, licik seperti ular, halus seperti, apa tuh istilahnya tuh, yang mereka pakai, merpati. Dan itu bangga, mereka lakukan itu, mereka bangga, gitu loh. Makanya, tidak jarang kita temukan para pendeta menggunakan ayat Al-Quran. Itu bentuk daripada kelicikan, dari anjuran agama. Cerdik, licik. Nah, itu. Cerdik, licik, ular, merpati. Itu jurus mereka. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam itu teroris, itu pemahaman yang salah. Itu adalah satu propaganda, paradigma berpikir yang dilahirkan oleh tuduhan-tuduhan yang mencoba untuk membunuh, menghilangkan, memudarkan, meredupkan cahaya Islam. Kita paham bagaimana kemudian Islam masuk ke negara kita. Islam datang ke Indonesia dengan cara damai. Islam datang ke negara ini dengan cara sentosa.
Tidak ada satupun kaidah yang membenarkan di dalam kitabnya umat Islam untuk membunuh orang lain. Dan ingat, di dalam ajaran agama Islam, membunuh satu orang sama halnya membunuh seluruh manusia. Membunuh orang lain, dosanya adalah neraka. Membunuh diri sendiri, dosanya adalah kekal di dalam neraka. Itu kaidah, nggak bisa dibantah. Jadi orang yang memahami Islam dengan benar, hidupnya akan penuh dengan kasih sayang. Contoh satu bukti, kita habiskan waktu menjadi kristolog, itu untuk apa? Untuk mewujudkan kasih sayang kita kepada sahabat Kristen. Ini loh yang benar, ini loh yang Yesus ajarkan, ini loh yang kitabmu ajarkan, yang seharusnya Anda lakukan, ini loh. Itu tujuan kita terjun ke dunia ini. Menyampaikan bagaimana kebenaran itu. Ini loh jalan lurus itu. Jadikan Yesus sebagai utusan, tidak lebih. Tuhannya Yesus adalah Tuhan satu-satunya, tidak ada tambah-tambahnya. Ya, saya kira begitu sementara dari saya. Pada teman-teman yang ada di sini, mudah-mudahan bisa menambahkan dengan materi yang lebih signifikan, lebih terinci, bahwa Islam itu bukanlah agama teroris, Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Demikian untuk sementara, silakan. Oke, makasih buat Ustadz Awan ya, pemaparan yang luar biasa. Ya, lebih ke arah dasar ya terorisme itu apa. Dan di sini juga udah ada yang lain join ya. Assalamualaikum buat Bang udah saya sebut ya tadi ya yang muslim, dan ini saya nggak tahu muslim apa bukan, Bang Seth Godin ya. Shalom juga untuk Aderion ya yang udah muncul. Oke, mungkin saya akan kasih kesempatan masing-masing ya supaya semua kebagian. Nanti jangan tolong kalau bisa jangan disanggah dulu pernyataan dari teman ya. Kita tunggu dulu kesempatan. Oke, silakan mungkin dari Bang Farhan untuk menjelaskan masalah terorisme ini. Oke, terima kasih Bang Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada gurunda saya semua, Bang Zuma, Ustadz Tunggul, Ustadz Alwan, Yala Yaubi, Rion, dan semuanya. Sensitif ya. Waalaikumsalam. Saya akan bahas tentang sebuah sejarah yang sangat luar biasa. Apa itu kekejaman yang dilakukan oknum dan kekejaman yang dilakukan institusi. Sebuah kekejaman yang dilakukan institusi adalah sebuah perintah yang langsung institusi mewakili agama tersebut. Sebagai contoh, ketika terjadi sebuah perintah dari Raja Paus Gregory IX untuk membunuh semua kucing-kucing. Ini nanti ada kaitannya dengan teroris. Bagaimana institusi yang mewakili Tuhan, kepausan itu adalah wakil Tuhan di bumi, membunuh faktor kebencian yang sangat terhadap Islam, sehingga binatang kesayangan yang dianggap sebagai sihir, binatang sayang Rasulullah, kucing dibantai di seluruh daratan Eropa, sehingga menimbulkan penyakit pes ya, karena kucing sebagai pemburu alami dari tikus dilenyapkan, tikus merajalela, terjadilah penyakit pes yang meninggal. Bahkan bencana itu disebut sebagai Black Death. Silakan ketik semua di Google. Yang meninggal hampir 200 juta. Keputusan yang konyol berdasarkan kebencian terhadap Islam. Apakah Anda mengatakan ini oknum? No. Oknum adalah yang dilakukan oleh orang per orang. Ini sebuah institusi. Inkuisisi. Langsung perintahkan oleh Paus. Institusi. Tordesillas. Membagi dunia dalam wilayah barat dan wilayah timur. Siapa yang memutuskan? Institusi kepausan. Apakah di Islam pernah ada seperti ini? MUI contohnya di negeri ini sebagai institusi tertinggi agama Islam di Indonesia pernah membuat sebuah keputusan yang seperti itu merugikan? Enggak. Tapi kalau oknum-oknum, ya semua agama ada oknumnya. Tapi ketika institusi melakukan, jangan kalian sebut sebagai oknum. Ketika terjadi pengeboman yang bahkan yang meninggal saja cuma 1-2, kita tidak menafikan ya, ada 1-2 meninggal. Semua nyawa manusia adalah di dalam Al-Quran sudah disebutkan oleh gurunda saya Zuma, membunuh satu orang sebagaikan membunuh seluruh manusia di alam semesta ini. Tapi rasa keadilannya benar-benar luar biasa, tersentuh oleh framing-framing yang luar biasa kejam itu. Ketika yang meninggal 1-2 dibanding dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang teroris sebenarnya yang mengaku polisi dunia ketika menuduh Irak terlibat dalam penyerangan 9/11, 9/11. Irak diserbu, ratusan ribu rakyat meninggal, ratusan ribu pengungsi, dituduh sebagai mempunyai reaktor nuklir. Ternyata apa? Apakah ada? Tidak ada sama sekali. Senjata pemusnah massal itu hanya bullshit. Motif utamanya adalah sebuah sumber daya alam. Framing-framing ini dilekatkan.
Stigmatisasi terjadi luar biasa besar-besar hanya untuk apa? Hanya untuk supaya kambing hitamnya ditentukan oleh pihak mereka yang mempunyai stempel. Padahal sejarah menyatat sangat luar biasa. Saya tambahkan sejarah yang yang diceritakan oleh Ustadz Unggul tadi. Bagaimana Al-Ayyubi melakukan sebuah, bahkan tidak pernah dilakukan bahkan sampai saat ini. Salahuddin Al-Ayyubi pernah melakukan, mengirim tabib kepada musuhnya Richard the Lionheart, dikirim tabib karena sakit, padahal waktu penentuan perang sudah terjadi, tapi dibatalkan. Dikirim tabib supaya Raja Richard sembuh. Bukan situ saja, dikasih 2 kuda yang sehat-sehat, 2 kuda yang muda. Untuk apa? Untuk supaya Raja Lionheart mempunyai kuda yang berimbang dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Pernah dilakukan oleh orang-orang yang menuduh Islam teroris? Enggak. Bahkan mereka dengan keunggulan senjata-senjata yang mereka kuasai, yang bahkan sejarah mencatat keruntuhan Islam itu baru tahun 1904 ketika Utsmani runtuh. Muslim menguasai dunia hampir 900 tahun. Tidak pernah terjadi perang dunia tidak pernah terjadi perang dunia. Tidak pernah terjadi pembantaian. Bahkan saya menantang semua debater Muslim di Indonesia. Tunjukkan ketika satu wilayah sudah dimasuki oleh tentara Muslim, sudah dimasuki mujahid Muslim, terjadi pembantaian. Saya challenge Anda, saya tantang Anda. 1 bukti Anda saya balas dengan 10 bukti ketika tentara Kristen melakukan pembantaian di daerah yang dikuasai. Sampai saat ini tidak pernah ada yang menanggapi challenge saya. Kekejaman seperti ini yang kalian lakukan, dan ini berdasarkan institusi tertinggi yaitu kepausan. Tapi kalian membutakan diri, membisukan mulutnya, sumum bumun umin faum la yarji'un, seolah-olah kalian tidak tahu menahu. Kami Muslim sebenarnya tidak mau mengangkat seperti ini kalau kalian tidak memulai. Karena peperangan ataupun apapun itu melenyapkan manusia ada sebuah kekejaman. Tapi kalian selalu mengumandangkan hal ini. Coba ketika belum ada debat-debat seperti ini, bagaimana rusaknya nama Islam dituduh teroris. Bahkan jilbab pernah mendapat sebuah stigmatisasi radikal. Jilbab yang tidak salah apa-apa mendapat stigmatisasi radikal hanya karena kebencian kalian terhadap atribut-atribut Islam. Jenggot dituduh sebagai radikal, cingkrang dituduh sebagai radikal. Atribut-atribut yang disematkan ini adalah sebuah mind war yang kalian lakukan untuk membuat kita membenci atribut-atribut yang memang disunahkan oleh Rasulullah. Menjauhkan dari sini. Ini tersistematis, gak mungkin ini tidak tersistematis. Bahkan mulai kemarin ada salah satu debater yang mengatakan bahwa Islam menjajah Andalusia tanpa tahu sejarah sama sekali. Ketika saya tanyakan awal dari penguasaan Andalusia itu apa, tidak sama sekali mereka mengetahui. Bagaimana pada tahun 701 pasukan Muslim memasuki Andalusia? Kenapa memasuki? Seorang dari pimpinan kerajaan di situ merasakan betapa kejamnya raja Andalusia itu, sehingga masuklah Yazid Gibraltar. Kalau kalian tahu Gibraltar itu diambil dari Yazid al-Gubrat, ya. Jadi jangan dikira Andalusia itu bukan peninggalan Islam, nggak ada. 700 tahun dikuasai Andalusia oleh tentara Muslim. Dari tahun 711 sampai 1492. Apakah terjadi pembantaian? No. Rakyat Kristen dilindungi dengan damai, sehingga ketika mereka dilindungi, ketika mereka mempunyai kekuatan, menusuk dari belakang. Ini yang selalu dilakukan. Betapa mudahnya kalau tentara Islam ganas atau gimana. Bayangkan 800 tahun loh kami menguasai, tapi tidak ada namanya pembantaian di daerah Andalusia. Jadi hal seperti ini yang selalu terframing kalau ini dibiarkan akan menjadi sebuah kebenaran. Karena framing yang dibiarkan, kejahatan yang selalu dibiarkan, didengungkan dan digembar-gemborkan terus-menerus, akhirnya masuk ke memori kita dan menjadi sebuah kebenaran. Dan ini yang harus kita lawan. Maka challenge saya masih berlaku kepada debater-debater Kristen dan sampai saat ini tidak pernah terbukti. Tunjukkan saya bukti secara empiris
ketika tentara muslim atau mujahid muslim memasuki suatu wilayah terjadi genosida. Ini berbeda yang dilakukan oleh tentara-tentara Islam, mujahid Islam ketika memasuki satu daerah. Betapa luar biasanya. Pemuda berumur 20 tahun, Muhammad Al-Fatih, apa yang dilakukan ketika pertama kali menginjakkan kaki di Konstantinopel? No. Dengan begitu indah bahasanya. Padahal di belahan bumi yang lainnya, saudara muslimnya sedang dibantai oleh Ratu Isabel dan Ferdinand, dibantai ratusan ribu. Peristiwa April Mop menjadi sebuah tonggak lelucon umat Islam ketika banjir darah di sebuah pelabuhan di Spanyol, dan dibawa lelucon oleh kalian. Dan ironisnya banyak pemuda-pemuda kita yang tidak tahu sejarah ikut-ikutan April Mop, padahal di situ tergenang darah, lautan banjir darah mujahid-mujahid muslim yang dibunuh oleh mereka. Tapi apa yang dilakukan? Apakah dendam? Muhammad Al-Fatih membuka pintu Hagia Sophia, dibuka dua pintunya, melihat orang-orang nangis ketakutan. Apa yang pertama dikatakan? Tenanglah, kalian yang ingin tinggal di Konstantinopel, jiwa kalian, keselamatan kalian, properti kalian akan saya jamin. Bagi kalian yang tidak mau tinggal di Konstantinopel, kami akan antarkan dengan selamat sampai pintu terjauh dari Konstantinopel. Pernahkah ada seorang pahlawan dari yang menuduh kami teroris melakukan seperti itu? Gak akan pernah terjadi. Itulah contoh dari Rasulullah SAW. Ketika perang dilarang untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan kekejian. Selalu ada narasi-narasi yang mengatakan, oh, Yesus itu damai. Murid-muridnya tidak pernah melakukan perang. Bagaimana mau perang kalau cuma 72 orang, mau beli pedang aja harus menjual jubah. Tentu orang-orang komparasi ini tidak apple to apple. Curhatan. Tenangkan jinnya, Swasta. Biarkan dia ngomong dulu. Silakan. Inilah yang selalu dilakukan mereka. Kalau seumpama saat itu murid Yesus banyak dan mempunyai kekuatan, tentu mereka akan memerdekakan bangsa itu, memerdekakan Israel dari penjajahan Romawi. Tapi itu tidak dilakukan karena memang tidak punya kekuatan. Kalau mau apple to apple tentang sebuah nilai-nilai perjuangan dan kekuatan agama, ketika tahun 392 itulah kalian nilai sendiri Kristen ketika menjadi agama resmi Romawi seperti apa kekejamannya. Ketika kalian memegang tampuk kekuasaan, bahkan trauma pemisahan antara agama dan negara itu adalah trauma berawal dari apa? Berawal dari kekejaman yang disalahgunakan oleh institusi Paus dalam mengontrol kerajaan-kerajaan di Eropa. Bahkan raja itu bisa diganti dengan seenaknya oleh Paus. Ini yang menimbulkan trauma di dalam di benak orang-orang Eropa tentang pemisahan antara agama dan negara. Masih banyak lagi sejarah-sejarah yang tidak terungkap sebenarnya. Yang mau saya ungkapkan cuma waktunya pendek ya, banyak yang ngantri. Tapi itulah, kita harus melawan framing-framing seperti itu, karena kalau kita diam, sebuah kejahatan, sebuah framing jahat ketika kita diamkan dan menjadi gembar-gembor dan terus-menerus dikobarkan akan menjadi sebuah kebenaran. Kebenaran bukan berawal dari sebuah kebenaran orang banyak, tapi kebenaran secara hakikat, dan Islamlah kebenaran yang hakikat itu. Terima kasih. Oke, makasih buat Bang Farhan. Ya, saya lanjut kepada Bang Henbacai dan Shalom untuk Joker Swasta. Haleluya. Oke, dan juga Assalamualaikum buat Umi Dini, sorry. Ya, silakan dari Bang Henbacai. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudaraku, seiman ku cintakan karena Allah, untuk sahabat-sahabat di bawah, di live chat, aku juga mencintakan karena Allah, ikatlah ilmu itu dengan pena. Jadi kalau kita bicara teroris, dasar kata ringan je aku bawa, teror itu buat orang tak nyaman, ya kan? Polisi itu teror buat penjahat, buat perampok, gitu kan? Itu teror. Sebaliknya juga gitu. Nah, kalau kita dari akar pertama teror ini 2000 tahun kita lihat ke belakang, versi Bible itu Yesus sendiri itu teroris, ya kan? Dia teroris. Dia membuat tidak nyaman pemerintahan Romawi. Maka dia bilang, kalau kalian tidak suka kuning raja, kau penggal pala kau, kata si Yesus tu kan gitu, laki-laki Yahudi gondrong itu yang dituhankan setelah tahun 305. Nah, kan gitu. Jadi balik ke Wak Labuk tadi, Wak Labuk penjual koyok tadi kan, bagaimana dia membawa, sebenarnya kita dah faham semualah cara licik mereka ni kan. Nah,
Maka aku ni congkel balok di depan mata dia, aku congkel, aku keluarkan balok depan mata dia. Untuk hentak kepala dia lagi. Gitu kan. Nah, balik lagi ke tadi, terorin buat orang tak nyaman. Kenapa Paulus tu dipenggal kepalanya oleh Cassianaro? Dia membuat Cassianaro tak nyaman. Karena dia mengubah nama Zeus yang disembah Naro selama ini jadi nama Yesus. Maka Cassianaro tu penggalnya kepala Paulus tu. Gitu kan. Berlanjut terus. Nah, ajaran ni buat teror terus, buat tak nyaman terus. Ya kan? Sampailah Konsil Indonesia 305 tu, Kaisar Konstantin pada ribut-ribut untuk kepentingan politik diambil kesempatannya. Diambil lah kan. Terus berjalan. Udah tu dipaksanya pula orang. Dipaksanya orang untuk ngikut ajaran ini tadi. Ya kan? Berbunuh-bunuh lah dia. Itu teroris terus tu dibuat. Teroris. Nah, sampailah hari ini. Dah jelaskan sama kawan-kawan tadi. Siapa membantai aborigin seperti kan. Itu teroris. Nah, untuk kasus kita dekat-dekat je lah di Papua. Kan? Nah, di Papua tu kemarin ketangkap tu. Pastor pendeta belikan senjata. Ya kan? Untuk mendukung teroris Papua. Tapi bukan teroris namanya. Kerana dia bukan Islam. Kalau Islam tu khusus. Teroris. KKB. Kata kan. KKB tu kumpulan kerak babi. Kumpulan kerak babi. Yang mikir rusuh. Bikin kacau. Di-mute dulu tu. Jangan ngomong ni. Bagus-bagus ni. Kan gitu. Jadi babi tu memang bikin kacau terus. Ganggu apa? Kebun orang. Hama orang. Kan. Dah nyaman-nyaman orang tu tenang kan. Dia. Oh tu enggak tu. Tu ajaran kasih. Dia bilang kan. Jadi kalau kita balik lagi. Ajaran kasih ini. Ya. Kalau kita baca buku. Kalau ya. Tengok judul lah. Saya ingat lah aku judul lah. Maklumlah dah lama tak baca-baca kan. American Holocaust. Jadi ni tuliskan David Tamar. Sebenarnya ajaran kasih itu hanya slogan saja. Hanya slogan. Untuk menutup kebiadaban peradaban. Kebiadaban yang dilakukan oleh kekristenan mulai dari berdirinya sampai hari ini. Tu dia bilang kan. Hanya untuk menutup kebiadaban saja. Slogan kasih tu. Ya kan? Mana ada ajaran kasih itu merampok kayak itu. Ya kan? Maka ini salah satu orientalis mereka yang mau jujur lah ya. Mau jujur, mau mengakui bahawa memang kekristenan itu sebenarnya adalah lambang kebiadaban manusia. Berapa juta dibantai. Kalau kita baca buku American Holocaust tu akan merinding aku. Kalau kita lihat zaman kepausan tu, apa yang bisa ditemukan? Yang tidak ada. Tidak zaman kejayaan Islam tu, ilmu pengetahuan berkembang. Yang ditemukan dia, yang pandai dibikinnya tu tak? Alat-alat menyiksa manusia. Ya kan? Yang sangat-sangat sadis. Ya kan? Hanya tu je bisa dibuat. Untuk apa tadi? Untuk kepentingan tadi. Untuk kepentingan institusi. Okey, tu je lah mungkin aku. Dah nak tu lah kita dengan ini kan. Ada kawan-kawan lagi kan, maklumlah dah ada yang menuk tu ni kan. Siap. Udah ada. Terima kasih buat Pak baca ya. Untuk teman-teman yang ingin cari buku ya, salah satu buku yang saya rekomen ya, yang saya rasa bagus adalah ini ya, untuk masalah terorisme. Ini dibuat oleh orang Kristen sendiri ya. Penulisnya adalah Paul M. Cobb ya. Dia adalah spesialis profesor ya di Universitas Pennsylvania. Ya, dia spesialis di bidang Islamik ya, sejarah Islam. Terutama sejarah di Timur Tengah dan Islam ya. Jadi dia membuat satu buku yang judulnya mana bukunya? Tunggu loh, kok hilang bukunya? Tunggu bentar ya, saya cari dulu bukunya. Oh ini bukunya udah ketemu. Ya, dia menulis satu buku dan saya lagi baca sedikit. The Race for Paradise ya. Di sini dia menceritakan bagaimana ya tentara salib itu membantai warga sipil dan juga menimbulkan ya trauma bagi rakyat sipil yang sangat besar saat itu. Jadi ini yang nulis Kristen dan dia mengakui bahwa tentara salib itu sudah melakukan kekejaman yang sangat luar biasa dan menimbulkan rasa trauma kepada warga sipilnya gitu. Dan itu bertahan sampai generasi-generasi ya, trauma itu. Jadi kalau udah dengar tentara Crusade orang ketakutan. Image tentara Crusade itu luar biasa gitu. Ya image-nya itu kejam, memperkosa puan, karena mereka itu kan tentara salib saat itu beda dengan tentara biasa. Kalau tentara biasa itu tentara dari kerajaan tertentu,
Tapi kalau tentara salib itu banyakan ya diisi oleh tentara bayaran. Kalau namanya pasukan tentara bayaran, teman-teman mungkin tahu sendiri lah. Ya, secara kemampuan mereka kita akui jauh lebih jago daripada tentara biasa. Karena mereka tentara bayaran gitu ya. Dari tentara biasa yang jago-jago keluar ya, terus join ke tentara bayaran karena gajinya lebih gede gitu ya, bayarannya lebih besar. Dan ya mereka ini agak brutal, ya mereka ini agak brutal harus diakui. Ya, kalau bayarannya nggak cocok, mereka nggak akan segan-segan membantai orang. Kalau yang mereka dapat itu nggak cocok, wah mereka akan menghajar gitu. Seperti waktu tentara salib itu ya, mau menyerbu Yerusalem, terakhir malah menyerbu Konstantinopel. Bagaimana Konstantinopel saat itu dihajar habis-habisan ya. Terus karena uang tebusan yang nggak cocok, mereka malah membunuh rakyat sipil, merampas harta benda rakyat sipil ya. Itu pernah kita bahas di Perang Salib kelima saat itu ya. Edisi Perang Salib kita udah pernah bahas itu. Bagaimana mereka membantai Kristen Ortodoks saat itu ya. Kristen Ortodoks saat itu mereka bantai, mereka rampas, mereka rampok. Oke, karena udah banyak yang ngantri, saya kasih kesempatan buat Bang Alayubi. Silakan Bang Alayubi. Halo Bang Alayubi. Oke, karena Bang Alayubi lagi hilang, saya skip langsung. Silakan buat, kok hilang lagi sih, siapa itu? Oke, mungkin dari Bang Alwan, silakan Bang Alwan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat saudara-saudaraku Waalaikumsalam di sini ya. warahmatullahi. Jadi kalau kita bicara tentang jihad dan terorisme atau terorisme, jihad itu adalah jihad dalam bahasa Arab. Kalau terorisme itu dikenal dengan istilah irhabiyah, dalam bahasa Arab itu irhabiyah. Pertama, mungkin Islam ini adalah satu-satunya agama yang bahkan mengajarkan atau memberikan aturan bahkan dalam konteks peperangan sekalipun. Bahkan dalam konteks ada ketegangan antara satu negara atau dengan negara lain, itu semua dibahas dan Islam itu mengaturnya. Hakikatnya harus dipahami teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa di dalam kita biasa dengar khotib Jumat itu kan selalu ada di akhir dari khutbahnya itu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Selalu begitu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah itu selalu memerintahkan kita untuk memberlakukan keadilan dan kebaikan. Ya. Dan kemudian Allah melarang kita dari melakukan fahsya wal munkar, kefahisha, kebatilan dan kemungkaran, dan al-baghi, permusuhan. Jadi Islam itu sudah dibangun di atas landasan seperti itu. Nabi SAW katakan, la tatamanna liqa'al adu. Jangan kamu itu selalu berangan-angan mau ketemu musuh, mau cari musuh, nggak ada. Tapi Islam itu tidak akan lari kalau misalkan didatangi gitu. Kita akan tegakkan yang namanya jihad. Kalau koloni penjajah itu ingin menjajah Indonesia, maka itu adalah jihad. Jihad itu dari kata jahada yujahidu, artinya berjuang. Ya, berusaha keras. Nah, salah satu usaha keras kita adalah misalnya ketika jangan sampai anak kita lapar di rumah, istri kita lapar, kita berjihad, cari nafkah. Jangan sampai kita dijajah, semua dibunuh dan semua disiksa masyarakat kita, maka kita berjihad, kita berjuang melawan penjajah. Oleh karenanya jihad itu yang dikumandangkan oleh para ulama, itulah yang akhirnya membuat bumi kita ini merdeka. Karena kalau kita ikuti sejarah itu, banyak antek-antek penjajah malah jadi pengikut penjajah. Ya. Tidak hanya mengikuti agama mereka, bahkan ikut jadi penyokong mereka juga. Itu fakta yang kita tidak bisa pungkiri. Kemudian Islam mengatur aturan tata itu, dan disinilah bedanya ya Islam dengan kalau mau dikait-kaitkan dengan terorisme, sangat jauh. Ada 3 kategori di dalam struktur keamanan di dalam Islam itu. Pertama, ada istilah kafir zimmi, ada mu'ahad, ada musta'man. Ini tiga landasan ini harus teman-teman tahu, bahwa orang-orang yang mu'ahad dalam perjanjian, ya, itu tidak bisa dibunuh di dalam negeri kaum muslimin. Kita dengan ada United Nation kan,
ada perjanjian perdamaian. Maka satu pun orang asing datang ke Indonesia lalu kita bunuh, itu tidak mencium bau surga. Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan la bagaimana itu? Riyahal jannah. Saya lupa ya, konteks siapa yang membunuh seorang mu'ahad, ya, orang yang dengan perjanjian suatu negara muslim, maka dia tidak akan cium bau surga. Kemudian yang zimmi, yang bayar pajak. Orang-orang yang bayar pajak di negeri kita ini, pajak ada banyak, pajak motor, pajak rumah, dan orang-orang non-muslim itu bayar pajak. Boleh dibunuh? Tidak boleh. Nah, lantas yang mana yang harus dibunuh? Yang bisa dibunuh? Harbi. Qatilul ladzina yuqatilunakum wa yukhrijukum min diyarikum. Perangilah mereka orang-orang yang memerangi kalian dan mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Artinya, kita tidak boleh membunuh kecuali yang memerangi kita. Mereka yang datang, kita lagi asik-asik, minum kopi, nyantai. Datang tiba-tiba dengan 3G misalnya. Glory, gospel, dan gold. Tidak tahu entah berantah, mereka bagi dunia ini menjadi dua dengan perjanjian mereka, lalu mereka datang ke negeri kita. Yang anehnya mereka tidak datangi negeri yang seagama dengan mereka. Mereka datang ke negeri kita. Datang bawa pasukan. Bukan datang bawa oleh-oleh atau hadiah, tidak. Datang bawa pasukan. Banyak lagi pasukannya. Tidak berhenti di situ, dia melakukan politik divide et impera. Dia ambil yang satu, dia lawan yang lain, supaya beradu ini, perang saudara terjadi. Kan licik. Licik seperti ular beludak kan. Lalu kemudian, apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian mengajak orang-orang yang mereka sudah injak-injak itu untuk masuk ke dalam gold yang terakhir itu dari 3G itu. Jadi, kalau kita bicara juga tentang terorisme, framing yang ada di dunia ini kan semua berawal dari dua menara kembar yang jatuh itu. Yang diawali sebelumnya dari Perang Teluk sebenarnya. Kalau kita merujuk mundur ke belakang ke sejarah, itu diawali dari Perang Teluk. Para ulama mengatakan hampir-hampir sepanjang sejarah Islam itu kita berjihad, kita berjuang, tidak pernah ada bom bunuh diri. Nanti di tahun 2003 baru kemudian kita dapati bom bunuh diri yang terjadi di Irak pertama kalinya. Maka kita kemudian bertanya-tanya framing apa yang terjadi di sini. Ya, saya lihat ketika terjadi bom WTC itu, kibarul ulama besar yang ada di Saudi Arabia, di Mesir, bikin fatwa haramnya melakukan aksi terorisme. Tidak ada yang diliput. Yang diliput itu bom, yang diliput itu kehancuran. Lalu kemudian beberapa orang-orang yang mendukung, yang anti dengan Islam, ya, Islamfobia, bikin film namanya Fitnah. Digambarkanlah di situ orang ngebom segala macam, muncul ayat Al-Quran yang dipelintir-pelintir. Dia nggak ambil secara, dia ambil sepotong gitu, terus tidak jelaskan lanjutannya. Jadi framing dan kebencian ini yang mendarah daging. Tapi insya Allah Islam itu a'la wa la yu'la alaih. Islam itu akan tetap tinggi. Ya. Berkumpul orang semua untuk menghancurkan Islam ini, menghinanya, mengejeknya, maka tidak jadi masalah. Ribuan orang, ratusan, bahkan orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam Islam ini bergelombang seperti gelombang pasang. Ya. Begitu banyak orang bikin kesaksian lah, inilah, itulah. Tapi Islam bertambah banyak. Pakai survei aja, lihat survei. Apa agama yang paling tercepat di muka bumi? Agama Islam. Jadi kita tidak akan pernah resah dan sedih dengan laumata laim, celaan para pencela, hinaan para penghina, hujatan para penghujat, tuduhan para penuduh. Karena dari dulu Muhammad SAW itu sudah dituduh macam-macam, ya. Biqauli kahin, biqauli syair, penyair, dukun, segala macam, dan itu tidak membuat kita jadi ketika datang lagi narasi kami ini teroris, kami jenggotan, kadrun, itu kecil, nggak ada efek, nggak efek. Kita akan terus berjalan dakwahkan agama ini. Ya, silakan teman-teman lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kasih Bang Alayubi tadi ya yang ke skip. Silakan Bang Alayubi, udah bisa ngomong.
Atau saya skip lagi? Oh, ini Bang Alebi sering kali kalau udah dikasih kesempatan hilang dia. Oke, mungkin saya lanjut ke Aderion ya, yang duluan. Silakan Aderion. Ada yang mau disampaikan? Ini tumben nggak pakai Ya, avatar. halo, halo. Silakan. Ini saya dari tadi sempat 2 kali mental tuh aku. Sinyalnya hancur. Ini kan judulnya tuh yang kulihat tentang terorisme, ajaran teroris, Kristen atau Islam. Sebenarnya kedua-duanya tidak mengajarkan teroris. Wah, mantap. Itu kita harus jujur. Silakan. Kita harus jujur, cuman peperangan itu terjadi pada saat kekristenan itu Islam itu ada. Memang Islam itu berkembang dari berperang, makanya baginda Rasul itu disebutnya laskar perang. Terjadi peperangan betul. Di dalamnya ada bentuk-bentuk teroris, ada bentuk terornya, misalnya serangan fajar, itu hal wajar triknya. Tapi yang saya tertarik itu tentang kejadian sekarang ini, di abad milenial ini, memang entah ini kebetulan atau tidak, gerakan teroris itu memang banyak dilakukan oleh non-Kristen. Itu nggak bisa dipungkirin. Bahkan aku tadi baru ngeliat listing semua dari data dari Polri ya, itu seluruhnya memang dari non-Kristen. Nah, sebenarnya ini harusnya dijadikan PR gitu loh. Ini kenapa bisa terjadi? Apa ini kebetulan yang disengajakan atau kebetulan yang seperti apa? Itu kan PR dari umat non-Kristen ini. Kenapa ya? Bisa orang itu kayak kemarin contoh di aksi teror yang dilakukan perempuan itu di Mabes Polri, itu saya di tempat. Itu aku di tempat peristiwa itu. Lagi santai itu. Minum kopi, tiba-tiba ada tembakan. Itulah teror. Yang kita bicarakan dari tadi perang. Perang itu bedanya perang sama teror, kita mesti membedakan itu. Perang itu secara sadar kedua belah pihak menyetujui adanya perang. Itu namanya perang. Kalau teror ya kita nggak tahu ini pelakunya dari siapa nih. Tiba-tiba serangan fajar aja. Ada kegiatan kantor di suatu negara tertentu, tiba-tiba ada pesawat nubrukin kantor, itu teror. Bom di pulau tertentu, di negara tertentu, teror sampai 2 seri. Itu semua dilakukan dengan secara tiba-tiba semua, itulah namanya teror gitu loh. Dan kebetulan semua di Indonesia ini ya khususnya ya, memang dilakukan oleh orang yang non-Kristen ini. Harusnya ini kita bukan ngomong, jangan saling mengkambing hitamkan. Ada apa ini? Kenapa ini seperti ini? Pasti ada sistem yang salah. Harusnya itu dijadiin PR dari non-Kristen ini itu, bukannya malah saling itu bukan kami. Memang di dalam diri sekalian kok. Orang tertentu itu kok. Ya itu jadi bahasan kalian. Kalau menurutku sih seperti itu secara bijak. Dan sebenarnya kurang setuju juga aku bentuk tema diskusi hari ini. Ini seakan-akan mau memecah belah. Seharusnya dalam keadaan yang sekarang ini harusnya tema-tema seperti ini nggak perlu dibahas, Pak. Nggak perlu dibahas. Ini tendensius. Kita secara sadar dan nggak sadar ini sebenarnya tuh tema ini kurang tepat dilakukan di hari saat ini. Seperti itu aja kayak mungkin dariku. Oke, makasih buat Aderion ya. Mungkin saya ingin katakan dulu pertama ya, kenapa saya mengangkat tema ini, dan Aderion mungkin telat masuk, tadi udah saya kasih data-data di luar negeri ya, dan saya udah kasih data juga arti terorisme. Saya setuju tiba-tiba ya, nggak ada angin, nggak ada badai, mati ya diserang sehingga orang ketakutan. Dan saya udah kasih nampak contoh-contohnya terorisme yang dilakukan oleh orang-orang Kristen ya, yang berKTP Kristen. Ya, mungkin Aderion boleh menegur nih channel-channel Kristen yang seperti Pavel dan Kanuru ya, yang dulu ini bahkan menuduh, Yusuf Kalla harus tanggung jawab. Ya, mengatakan Yusuf Kalla harus tanggung jawab, dan Rudy Yones juga ikutan angkat, Pavel 88 juga bahas, karena memang kemarin baru terjadi penangkapan teroris ya, oleh Densus 88 ya. Begitu penangkapan oleh Densus 88, langsung seperti biasa, oten-oten kegirang, ada berita seru ya, bisa kita angkat jadi tema ya, bisa jadi tema untuk konten, langsung diangkat Islam, teroris, ajarannya gitu. Jadi yang saya lakukan mengcounter Aderion. Jadi
Adelion harus tahu dulu, jangan seakan-akan oh Julius yang buat itu duluan. Saya malah ya tujuan saya hanya mengcounter supaya teman-teman tahu. Ya supaya teman-teman tahu. Aku boleh tanggapin sebentar aja. Sebenarnya aku juga nggak tahu ini kamu yang buat. Aku diundang sama Bang Jul. Jadi aku nggak tahu ini dalam rangka apa, siapa yang membuat aku nggak tahu. Yang ku kritisin tentang judulnya, bukan kamunya yang saya kritisin. Jadi saya memang benar-benar nggak tahu. Bang Jul yang ngundang saya. Jadi saya nggak tahu nih HMC enggak. Terus yang kedua, yang aku lupa, kekristenan itu terlahir bukan dari perang atau teroris. Bahkan mereka beribadah dari sejak 3 abad pertama itu. Mereka beribadah tuh di goa, di katakombe. Setiap mereka ada ibadah ketahuan itu dibunuh. Kenapa ada tanda salib? Itu bentuk doa dalam gerakan aja. Itu mereka mendandakan oh ini Kristen ini. Jadi tanda salib itu ada historinya. Gak mungkin mereka bernyanyi oh Tuhan Yesus dibunuh. Makanya mereka ada tanda salib itu historikalnya ada. Itu membuktikan kekristenan awal itu memang gak bisa kamu bilang itu teroris. Kedepannya di abad 11 memang ada dari pihak gereja yang melakukan peperangan dari oknum gereja. Itu saya akuin iya. Tapi jangan menyebutkan itu dari ajaran Yesus. Kalau misalnya itu di pihak gereja secara sadar memang mau melakukan itu juga perang loh, bukan teror. Perang. Siap. Itu memang betul. Tapi jangan bilang teror dong. Kalau teror itu ngebom nggak ada perang, nggak ada apa, bom. Nah itu, dan itu kita di Indonesia itu semua maaf ya, boleh koreksi. Pada umumnya memang dari non Kristen kok. Ya kira-kira dari itu dariku. Oke, ya saya tanggapi gitu ya. Jadi nggak ada hubungan dengan bom, bro. Teror itu adalah ya menakut-nakuti yang membuat efek trauma dari bukan identik dengan bom. Zaman dulu belum ada bom, bro. Terus masalah Kristen ya, Pak Henbaca juga udah mengatakan gitu ya. Ustadz Unggul juga mengatakan ya tadi di awal saat itu kekristenan sangat kecil. Bang Farhan juga jelasin juga. Saat itu kekristenan sangat kecil. Dia nggak mungkin dia yang jadi pelaku. Ya saat itu dia kecil. Tapi saat udah besar lain cerita. Ya kadang kita nggak bisa tebak nih. Kayak contoh nih Aderion ya. Sekarang masih kecil, mungkin masih jinak gitu. Tapi saat udah besar, wah bisa jadi nggak jinak dia tuh, gigit orang gitu. Jadi segala hal bisa berubah ya. Bahkan kita tahu istilah itu kecil jinak, udah besar menggigit. Ya jadi ya kekristenan sudah membuat hal itu. Dan fakta sejarahnya memang seperti itu. Terus masalah kamu bilang tadi ya seakan-akan, oh tema kamu, judul kamu ini nggak benar gitu ya. Bisa tendensinya nggak benar. Itulah yang saya bilang. Kita menjawab fitnah-fitnah yang dilakukan oleh channel-channel Kristen sebenarnya. Contoh ini ya, channel Kristen nih. 58 ya. Ya, geger, warga Bekasi, terduga teroris, ternyata imam masjid. Di sini mereka ngerumpi ya. Ini channel ngerumpi. Swasta kamu harus belajar. Inilah channel ngerumpi. Orang Kristen semua, orang Muslim nggak boleh masuk. Ya mereka bilang ya gitu kan, ketawa-ketawa, Muslim tuh memang kayak gitu. Oke. Ya, begitu juga dengan yang dilakukan oleh Walabu. Ya, saya malah mengcopy judul dia, teroris ajaran agama apa. Ya saya copy, lihat nih. Yang dibuat sama dia 13 September. Dan dia juga mengatakan hal yang sama. Ya, seperti gaya-gaya kalian. Oh, Kristen nggak pernah jadi terorisme. Ya, nggak pernah saya dengar teroris itu dari agama Kristen. Selalu agama ya sebelah inilah dia bilang gitu kan. Sambil memframing Islam. Jadi yang saya buat ini adalah bentuk bantahan kepada kalian. Jadi jelas ya, kalau nggak ada mereka yang memulai, maka kami tidak mungkin jawab. Dan sini kita bukan membalas. Kita menjawab fitnahan, bukan membalas. Bedakan ya. Membalas itu saya hajar dia gitu. Tapi di sini kita mengcounter dan menjelaskan arti terorisme yang sebenarnya. Karena mungkin mereka nggak tahu arti terorisme. Jadi bagi Aderion mungkin lihat dulu gitu, kiri kanan gitu. Kadang saya bingung gitu melihat teman-teman Kristen menjudge orang tanpa melihat ya itu ya di matanya sendiri gitu kan, gajah di seberang nampak ya, semut di pelupuk mata nggak nampak, dan seperti dibilang sama balok di depan mata nggak nampak gitu, balok di depan mata nggak nampak. Saya nggak tahu gitu apa karena Aderion yang dia follow tuh channel Muslim aja ya, yang dia follow channel Muslim, jadi yang muncul di beranda dia channel Muslim, sehingga yang channel Kristen nggak muncul, atau dia memang nggak follow channel Kristen ya, jadi dia nggak tahu teman-teman Kristen dia yang punya channel YouTube ini bikin apa. Padahal udah jelas ya mereka yang memulai. Jadi kita cuma menjawab. Kami cuma menjawab. Oke. Dan Bang Julius, saya ingin izin sedikit aja menanggapi, terus saya izin keluar. Boleh silakan dari Ustadz Alwan dulu karena udah malam tempat Ustadz Alwan. Silakan. Iya udah. Jangan dulu keluar, saya baru masuk, Bro. Saya udah ngantuk.
Banyak teman-teman sini ada satu sama lain-lain. Jadi gini, kalau kita bicara ya tentang tadi, kalau itu dalam konteks peperangan. Kalau kalian belajar tentang aksi-aksi terorisme dan mereka-mereka yang ditangkap, mereka itu sendiri mengatakan mereka itu lagi berperang. Bahkan polisi itu dianggap sebagai kafir harbi itu tadi. Dikafirkan dulu, baru dianggap kafir yang wajib diperangi. Jadi pakai dasar itu bisa kalian selaraskan gitu. Nah, nanti kan mereka itu bicara begitu kan untuk supaya seolah-olah kalau di Papua itu mereka itu dalam ranah berperang. Yang Papua yang lakukan itu juga aksi teror. Kemarin di Maibrat itu 4 tentara itu dibunuh dengan sangat sadis ya. Saya itu tinggal di Papua lama. Saya pernah lihat bagaimana sifat-sifat supremasi itu yang digaung-gaungkan itu saya lihat juga gitu. Dan aktivis tokoh gereja yang bermain itu kita tahu. Jadi itu bukan nggak usah jualan kecap lah dalam konteks ini. Saya ingin tegaskan ya bahwasanya kalau kita bicara, lagian juga kalau di Indonesia ini kan mayoritas Muslim. Jadi yang terframing, yang dianggap itu pasti ya kebanyakan Muslim. Nanti wacana-wacana itu jadi tidak berkembang kalau narasi-narasinya seperti itu. Kalau kita bicara tentang keadilan, bahwasanya setiap kelompok itu pasti ada black sheep-nya. Itu harus diakui dulu. Terlepas dari kita misalnya nanti debat soal ideologis, kita harus yakin dulu bahwa black sheep itu pasti ada. Domba hitam itu pasti ada. Jadi kalau misalnya kita bicara apakah ada oknum yang mengatasnamakan kekristenan melakukan pembantaian di era sekarang ini, nggak usah bicara era-era dulu, era sekarang ada. Mau ditunjukkan buktinya banyak. Kalau kita mau tunjukkan buktinya. Apakah ada Muslim yang Kenapa dong. Bagi waktu. Tunggu Herdi. Tenangkan rohnya dulu. Saya bingung nih ya. Teman-teman Kristen yang lain dia tadi bisa tenang, satu ini agak susah. Oke, kan dari Ustaz Wawan, beresin dulu nanti. Ya terakhir lagi, sedikit lagi satu menit terakhir. Jadi kalau kita bicara konteks itu, maka fair enough ya, cukup adil kalau kita katakan bahwasanya memang ada suatu tendensi, ada suatu hal yang ingin dilakukan intentionally dalam upaya, ini sering saya ulangi, dalam upaya untuk mendiskreditkan khususnya agama Islam. Dahulu yang kita sejak ratusan tahun tidak pernah ada upaya semacam itu, kenapa akhir-akhir ini baru ada? Dan itulah salah satu alasan ya, teman-teman boleh pelajari kenapa Al Jazeera, stasiun channel itu sekarang berdiri, dan itu sangat dibenci oleh CNN, oleh CBN, dan beberapa media-media Fox dan lain-lain. Kenapa? Karena sudah ada second opinion, second pembanding gitu. Belajar dari Taliban aja yang sekarang ini. Ya, belajar dari Taliban aja ya sekarang. Framing itu kan mulai dibangun kan. Tapi terhempas, kenapa? Karena kalian buka fakta, misalnya sekarang Taliban sudah buka sekolah untuk perempuan. Bahkan diperbolehkan ambil S2. Ya kan sudah ada second opinion, kenapa Al Jazeera angkat terus juga? Sama kalau nggak salah T-Word juga ngangkat. Artinya selama ini, mereka-mereka yang bergantung pada satu media, itu mereka mendapat kecelakaan gitu. Artinya karena bersumber pada satu. Nah, orang-orang yang Islamfobia, yang anti-Islam ini kebanyakan itu ngambil dari satu media. Ada dulu satu apologet, dia sumber tuh cerita banyak Islam itu gini-gini. Kamu ambil dari mana? Oh, dari David Wood. Oh, dari CP, ya wajar lah. Dan ini yang mungkin terjadi di di kalangan teman-teman yang teman ini Kristen ini. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ilyas, kau tanggap dikit Bang Ilyas ya? Sekejap, aku tidak banyak-banyak. Okey, tadi itu ada ke budak nama Rion tu. Itu kan dah teroris, dah ngancam. Dia dah ngancam membunuh orang kemarin tu kan? Oh, itu teroris. Itu kan teroris sudah. Udah ancaman kan? Nah, itulah mereka ni suka nak bersihkan diri gitu, Pak. Ada dia budak Batak yang di Inggris tu. Itu teroris juga tu. Udah nyubur orang, dibunuhnya orang tu. Itu teroris juga tu. Sinaga, kawan aku nama tu, Sinaga lu. Budak tu.
Kawannya Derion juga tuh kayaknya. Oke, lanjut, makasih. Oke, makasih Bang Bacai. Ya, saya lanjutkan Bang Alayubi deh. Dia tadi nggak dapat ngomong soalnya dia. Udah 2 kali kesempatan lewat. Kalau 3 kali saya kenapa? Loh, Ya, kan lu baru baik. join. Herdi ini kadang saya pening ya gini ya dia. Lu lihat waktu lu join, ya lu lihat antrian. Kira-kira siapa yang belum ngomong. Kalau lu merasa mau spesial, saya juga nggak tahu. Mungkin lu jadi pause dulu deh. Kalau lu udah jadi pause, mungkin gua utamakan lu deh gitu kan. Masalahnya kan lu siapa gitu. Kenapa gua harus spesialkan daripada orang lain? Nggak mungkin gitu. Lu bukan siapa-siapa juga. Oke, silakan Bang Alayubi. Baik, terima kasih Bang Julius. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk guru-guru semuanya. Ada Ustadz Unggul, ada Bang Zuma, ada Bang Hen, ada Umi Dini, dan Bang Mahadewa, dan teman-teman Kristen juga ya. Salam damai, selamat malam. Kayaknya saya sedikit saja ya Bang Jul ya. Karena sejarah luar negeri, sejarah di dalam negeri sudah dibahas panjang lebar oleh Ustadz Unggul, Bang Zuma, Ustadz Alwan, dan Bang Farhan. Ya, saya sedikit saja. Kalau bicara tentang ajaran, ya, izinkan saya membacakan surat Al-Baqarah ayat 191. Yang mana ayat ini selalu digendong oleh pendeta Saifuddin Ibrahim atau Abraham bin Moses, dan ayat ini dipotong-potong oleh Abraham bin Moses. Ya, saya bacakan. Ini Al-Baqarah ayat 191. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Nah, ayat ini selalu digendong oleh pendeta Saifuddin Ibrahim ya. Saya sebut nama langsung ya karena memang ayat ini selalu digendong. Dan ayat ini dipotong oleh Saifuddin Ibrahim. Konteks ayat ini dari ayat 190 ya. Saya bacakan Al-Baqarah ayat 190. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa umat Islam itu disuruh memerangi orang yang memerangi umat Islam. Tapi oleh pendeta Saifuddin Ibrahim dan juga alias Abraham bin Moses, ayat ini dipotong-potong dan disimpangkan maknanya. Ya, kalau ngomongin masalah teroris, kalau mau ngomongin masalah Islam mengajarkan pembunuhan, mengajarkan kekerasan, saya bersumpah, billahi, wallahi, tallahi, kami Muslim mayoritas di Indonesia. Kalau kami dihalalkan membunuh manusia yang tidak bersalah, wallahi, billahi, tallahi, tidak ada agama lain di Indonesia kecuali Islam. Ya, itu yang pertama. Terus yang terakhir Bang Jul, jika berbicara tentang ajaran teroris, ajaran membunuh, ya, dan lain sebagainya, telur is, telur dadar, telur puyuh, yang wajib dipertanyakan adalah yang menghalalkan membunuh Tuhan untuk misi penebusan dosa, itu ajaran apa? Ajaran telur is, telur dadar, atau telur puyuh? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya lanjut ke Umi Dini ya. Silakan Umi Dini. Dan assalamualaikum untuk Bang Dedi dan Bang Mahadewa ya, dan shalom untuk si Herdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Silakan, Umi kasih Dini. Bang Zul. Oke, terima kasih Bang Zul. Pertama-tama Umi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bagi guru-guru Umi di sini ya. Ada Ustadz Unggul, ada Bang Dazuma, ada Bang Hen, juga sahabat-sahabat, saudara-saudara Muslim yang ada di sini, juga yang ada di live chat. Ini yang ingin Umi tanggapi pertama tadi tentang
keterbatasan wawasan dari seorang Adirion dulu ya. Dia mengatakan bahwa dari dulu tidak ada perang. Perang ini semenjak ada Islam loh. Dia lupa dengan Crusader. Peperangan yang begitu besar yang paling banyak memakan korban jiwa itu adalah di perang Crusader atau perang salib ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang teroris atau dan terorisme ya. Nah, ini sebetulnya kita harus pahami dulu makna dari kata teroris itu apa sih? Itu teroris itu adalah kegiatan serangan-serangan yang terkoordinasi ya, yang terkoordinasi dengan tujuan membangkitkan rasa ketakutan terhadap sekelompok masyarakat ya. Nah, ini berbeda dengan perang tentunya. Aksi terorisme ini tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti misalkan waktu pelaksanaannya yang selalu tiba-tiba ya, dengan target korban jiwa yang acak, bahkan tidak jarang banyak memakan korban jiwa adalah warga sipil begitu ya. Dan ini Umi bisa bisa membuktikan nanti. Biasanya orang yang selalu menggembar-gemborkan kata teroris, kata terorisme, lalu ditujukan kepada Islam, itu adalah biasanya merekalah pelakunya. Mereka mencari kambing hitam karena apa? Karena kebencian yang begitu besar mereka terhadap Islam. Ya, bahkan para ahli ya, para ahli dari kontrateroris ini mengatakan bahwa para teroris ini adalah pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata biasanya, yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata. Nah, ini biasanya orang-orang teroris ini menyebut dirinya adalah separatis, kaum separatis. Coba sekarang kita lihat di Indonesia, siapa yang mengaku dirinya adalah kaum separatis? Di Papua sana kan? Dan di Papua sana adakah mereka kaum separatis ini beragama Muslim? Tidak, padahal orang-orang teroris nih ya, seorang teroris itu selalu mengaku dirinya adalah kaum daripada separatis. Lalu kita kembangkan kepada jihad dan mujahidin. Ya, ini adalah jauh dari kan teroris yang menyerang penduduk sipil, tidak seperti itu. Bahkan ini jihad atau mujahidin ini tidak terlibat dalam satu peperangan. Nah, seperti itu ya. Ini seperti apa yang dikatakan oleh seorang Noam Chomsky ya, bahwa selain pelaku individual, biasanya teroris ini bisa dilakukan oleh satu negara yang kemudian dikenal dengan state terrorism, begitu kan. Beliau mengatakan Amerika ini seringkali menggunakan standar ganda. Di satu sisi, dia selalu berteriak menyebut teroris terhadap golongan atau kelompok-kelompok di dunia ini. Padahal secara tanpa mereka sadar sisi lain daripada media-media internasional atau yang liputan media yang ini banyak menunjukkan fakta bahwa Amerika Serikatlah yang melakukan tindakan terorisme yang begitu sangat mengerikan hingga Amerika ini seringkali melanggar konvensi yang disepakati, biasanya seperti itu. Contohnya begini, dulu beberapa mungkin belas tahun ke belakang ya, lebih dari 10 tahun ke belakang kita dikejutkan dengan kasus World Trade Center ya, yang kemudian digadang-gadangkan itu adalah serangan teroris dari Islam. Padahal setelah akhirnya diselidiki oleh dunia internasional, siapa yang ada di belakang semua ini? Kembali Amerika Serikat. Jadi ini sudah hal yang wajar. Jika seseorang biasanya mengangkat satu permasalahan, umpamanya terorisme, lalu berteriak menunjuk kepada salah satu golongan, misalkan Muslim, begitu kan? Dan ini selalu mereka kaitkan dengan agama. Biasanya merekalah pelakunya semua itu. Biasanya seorang pelaku akan selalu mencari kambing hitam, seperti itu. Mereka tidak akan mengakui apa tindakannya itu. Jadi sudah sangat jelas sebetulnya apa yang tadi dikatakan Bang Jul, teroris ini bukan hanya ngebom, bukan. Tapi terorisme ini atau tindakan teroris ini adalah yang menciptakan suatu keadaan yang menakutkan di dalam suatu kelompok masyarakat. Jadi mereka selalu mengidentikan kalau teroris ini adalah kegiatan melakukan bom, begitu kan? Nah, itu. Dan yang dituju adalah Islam. Sementara mereka tidak pernah menginvestigasi ya siapa yang ada di balik semua itu. Apakah seorang muslim tiba-tiba saja melakukan tindakan bom bunuh diri sendiri, dia masuk ke dalam gereja melakukan bom di sana tanpa ada di belakangnya itu
Apa sih yang diiming-imingkan kepada pelaku ini dan siapa pelaku yang memberikan iming-iming ini? Nah, seperti itu saja Bang Jul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Jul. Iya, silakan Umi. Ya udah, silakan. Segitu aja dulu Oke. sementara. Oke, makasih. Dan kesempatan berikutnya saya berikan kepada swasta. Ini teman baik saya ya. Teman baik saya si lupa si The Beast. Silakan dari swasta. Apa yang mau disampaikan? Oke. Swasta Terima kasih, Lesotho. Ele. Oke, thank you semua ya. Begini ya, saya ambil kata-kata Rion. Teror berbeda dengan perang. Pintar sekali, itu betul. Jadi ini temanya kita membahas teror atau perang. Yang tadi kalian bicarakan semua tentang perang. Beda ya. Kalian menganggap kalian selalu dikatakan pintar oleh para haluters, namun kayaknya kalian kurang minum air seperti itu. Saya turut senang dan turut sedih, berduka dengan mulai goyahnya Farhan, dengan tangisannya. Mungkin ini pertanda bahwa dia mulai Coba ditanyakan kepada Ambrosi, Imam Samudra, Hambali, ya kan, Santoso, apa agama mereka? Coba ditanyakan dulu. Masih ada tuh Ambrosi di Lapas Cipinang ya kalau saya nggak salah. Tanyakan ke dia agamanya apa. Kalau saya nggak salah ya dia masih hidup. Terus yang kedua tentang Ustadz Alwan ya. Ustadz Alwan menganggap mereka itu siapa Pak Ustadz Alwan? Tadi saya ingin bertanya, yang menganggap polisi itu adalah kafir harbi. Apa tujuan mereka? Apa tujuan mereka membunuh polisi, tentara? Sehingga apa yang memberi mereka semangat mengatakan polisi itu kafir harbi, Mr. Alwan, gitu loh. Ajaran siapa itu, Mr. Alwan? Didapat di mana buku itu, Mr. Alwan? Sehingga mereka bisa mengatakan polisi adalah kafir harbi. Seperti itu. Di Papua itu perang antara pemberontak FS pemerintah. Tujuannya memerdekakan bangsanya. Tujuan dari pemberontak ini memerdekakan bangsanya. Nah, tujuan dari teroris ini menganggap polisi kafir harbi itu apa? Ini perlu dijelaskan karena Mr. Alwan yang keluarin seperti ini. Oke. Jadi untuk teman saya Aliubi, ayat 2191 itu tidak akan terjadi karena ada yang lebih kuasa dari ayat itu. Apa itu? Namanya Yusa dan F-15. Si Salman ini membayar mereka untuk melindungi negara ini menggunakan F-15 bukan menggunakan gajah. Begitu. Tenang saja, ayat itu tidak akan terjadi. Tidak akan ada yang bisa memerangi kalian selama Amerika ada di Mekah ya, yang sesuai dengan yang terjadi di ayat itu. Ayat itu kan berkata di tempat ini. Tempat ini tuh di mana? Di Mekah. Bukan gajah yang melindungi tapi F-15. Baca. Tanyakan juga sama Malala ya, saat dia ingin bersekolah, saat dia ingin melanjutkan sekolahnya, lalu Taliban datang ke rumahnya menembak kepalanya dengan kedua orang tuanya. Tanyakan itu sama Malala, masih hidup tuh, dia menang Nobel loh, salah satu mantan Islam yang menang Nobel tuh, Malala tuh. Hidup dia tuh. Terus bagi saya tadi mulut kasar dari Bapak Upin Ipin ya, itu sudah mewakili watak teroris. Seperti itu. Jadi Bapak Upin Ipin ini mewakili watak teroris itu mengenai Bible dan sebagainya. Ayo mari move on lah. Kejadian 20.000 tahun, 2.000 tahun yang lalu kalian cerita saat ini. Bagi kami apapun yang tertulis dalam perjanjian lama itu sebagai apa? Ajaran benar dan salah. Tapi bagi kalian bisa nggak ayat Quran yang menyuruh seperti itu kalian anggap hanya sebagai sesuatu hal yang tidak kekal? Gitu. Bagi kami, apapun yang dilakukan pada saat zaman Musa itu atau zaman nabi-nabi itu tidak kekal. Itu sudah selesai di zaman itu. Itu bagi kami. Kalau bagi kalian tidak bisa, kalian akan membawa ayat-ayat dalam Quran itu untuk selamanya sampai kiamat. Itu saja. Satu lagi, coba tanyakan sama wanita-wanita Yazidi, sama orang-orang yang masih terkurung di dalam camp konsentrasi itu, konsentrasi di ISIS sana, di Suriah sana, orang-orang Indonesia tuh kurang lebih 300-400 orang. Apa agama mereka? Tanyakan itu. Thank you. Oke. Tanggapin dikit. Tanyakan juga itu. Tunggu. Swasta biar gua. Ini teman gua soalnya, teman baik gua.
Ya, mungkin swasta ya, mungkin kamu boleh putar video ini dari awal ya. Saya nggak ngomong perang saat pertama-pertama, saya langsung jelasin gitu ya, terorisme itu apa ya, terus bentuk-bentuk terorisme itu seperti apa, terus pelaku-pelaku dari kekristenan, dan saya putarkan juga videonya si Walabu. Ya, mungkin swasta kurang literasi, kurang jalan-jalan lah seperti biasa. Udah saya bilang, jangan mainnya itu cuman Papua ya, Papua Surabaya Iya. gitu. Dia kurang piknik gitu. Terus Amrozi ya udah meninggal, udah dihukum mati ya tahun 2008 atau berapa, lama tuh. Udah lama sekali ya. Oke, mungkin kamu boleh belajar ini ya. Saya takut kamu belajar dari sini. Mungkin si Aderion belajar dari ini. Teroris Norwegia merasa sebagai tentara perang salib. Dia membunuh anak-anak ini ya. Ini kasus heboh, mungkin nggak nyampe sama si swasta ya. Anders Behring Breivik ini luar biasa. Saat sidang dia mengatakan sudah sepantasnya kita membunuh umat muslim. Masalahnya yang dia bunuh anak-anak, ya sadis sekali gitu. Dia membunuh anak-anak, 93 orang dia bunuh. Ya. Dan dia mengatakan bahwa dia adalah laskar tentara salib. Dan dia juga mengajak pemuda-pemuda Kristen yang ada di Norwegia untuk ikut melakukan seperti yang dia lakukan. Karena dia bilang, ya, kalau Islam tidak ditahan dengan cara dibunuh, maka Islam akan masuk ke Eropa dan ya jangan terkejut kalau masa depan Eropa itu menjadi negara muslim. Dia katakan seperti itu saat di persidangan. Jadi dia mengajak. Mungkin swasta boleh niru ya, karena dia ini salah satu misionaris yang luar biasa swasta. Ya, sebelum dia melakukan tindakan ini, dia salah satu, ya mungkin mirip kamu gitu. Ya, misionaris, menginjili orang gitu. Jadi, ya ini guru kamu, saya rasa cocok gitu ya bagi swasta. Oke, saya nggak mau banyak-banyak. Silakan Pak Hen baca, karena tadi dia nyinggung nama Bapak. Oke. Tadi dia tanyakan apa agamanya kan gitu kan. Kemudian di Lukas berapa 19:27 itu kan jelas tuh. Laki-laki Yahudi yang gondrong, yang dituhankan dia tuh, yang diangkat jadi Tuhan itu kan ngatakan jelas-jelas tuh. Ini versi dia kan. Barang siapa yang aku tidak suka jadi rajanya, bawa sini ku penggal kepalanya. Nah itu kan masih melekat di kepala orang-orang ini gitu kan. Dia tanya siapa agamanya. Itu teroris tuh yang di Papua jelas-jelas tuh. Lalu kau bilang nggak KB gitu kan, mau memerdekakan bangsanya. Di mana ajaran tuh? Kita bilang kan pemerintah nih wakil Tuhan. Hah? Jadi mikir gitu swasta ya. Swasta Lesotoi mikir gitu. Kalau ngomong tuh harus connect dulu. Mulut kau dengan kepala kau, dengan si otak tuh harus connect dulu kalau mau ngomong di sini gitu kan. Ya. Jangan otak kau tuh, mulut kau tuh lebih hina dari pantat gitu. Pantat tuh dengan otak tuh connect tuh bilang kau. Kalau mau kentut dia mikir dulu gitu. Ya kan? Pantat sama otak tu connect dia. Kalau mau kentut dia mikir dulu gitu. Tidak sembarang hari dia nak keluarkan. Tapi beda dengan cara-cara kalian. Cara-cara mulut kalian ni beda gitu kan. Nah mulut kalian dengan otak kalian tu tidak mikir dulu, asal ngomong gitu kan. Nah kalau kita mau itu membunuh dokter yang dibakar hidup-hidup di Papua tu. 40 tahun dokter tu mengabdi di situ tu. Apa agamanya yang banyak di Papua tu? Kristen boy. Yang membiayai teroris itu tu pastor pendeta tu belikan senjatanya. Ya kan? Kemudian tertangkap lagi sekdanya sana tu. Beri amunisi apa untuk orang-orang di tu sana. Jadi mikir dulu ya. Jangan sampai hina otak kau tu, mulut kau tu jangan sampai hina gitu kan. Lebih hina dari pantat. Okey, makasih, lanjut. Bang Jul sedikit ya Bang Jul ya, ini nanggapin sedikit aja, nanggapin. Saya mau iklan bentar ya. Saya iklan bentar karena berhubung nih lumayan banyak view-nya ya. Jadi saya ingin ingatkan, mungkin karena ada yang bertanya itu, kenapa swasta dipanggil Lesotoi? Ya, ada yang nanya-nanya soalnya, terutama mungkin yang nggak tahu ya, kenapa swasta kami panggil sebagai Joker Lesotoi. Ya, jadi waktu itu kemarin kami pernah diskusi ya. Enggak lah, itu saya coba bikin kalian bahagia. Iya, terserah kamu bilang. Itu gue yang ngasih nama, bilang Bang Jul, gue yang kasih nama itu. Ya, jadi waktu itu kemarin kita berapa hari yang lalu lagi diskusi masalah penyakit gitu, AIDS gitu ya. Pak Hen Bacai bilang penyakit AIDS. Dan Joker swasta dengan PD-nya, itu Islam, ada negara satu yang nggak tersorot, dia bilang namanya Lesotho gitu kan. Itu negara muslim, bla 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 bla. Dengan PD-nya setengah jam gitu, mereka berdebat ya. Pak Hen Bacai sama swasta berdebat masalah itu, dan saya sambil mencari datanya. Saya mencari datanya, terakhir terbongkar. Ternyata itu negara Kristen ya, itu negara Kristen. Terus seperti biasa swasta ya, tanpa rasa malu ya, dia langsung putar badan ya, putar badan seperti biasa, seperti oten-oten lainnya, langsung putar 180 derajat dengan mengatakan, "Oh, saya sengaja untuk menghibur kalian ya. Saya sengaja untuk menghibur kalian." Padahal udah ketanggung malu gitu. Untuk menutupi malunya dia bilang, "Oh, itu saya sengaja memang untuk lucu-lucuan biar kalian senang gitu, karena lagi Covid," dia bilang ya.
Padahal karena memang data dia yang salah. Ya, swasta ini mungkin harus belajar lagi bawa data besok yang benar gitu. Ya, jadi ini bagus sih untuk hiburan kita ya. Joker salah satu yang badut yang sangat sering menghibur di tempat saya. Jadi saya sering-sering datang. Jadi bagi teman-teman yang mau tahu kenapa swasta menjadi lesotoy, silakan ditonton video ini ya di Kisah HMC. Ya, ini ada asal usul Joker jadi Joker lesotoy. Wah, ini luar biasa ya. Selama setengah jam kita ngotot-ngototan, tapi endingnya malah jadi ngakak habis ya. Endingnya jadi ngakak habis. Luar biasa. Swasta menghibur ya. Terus besoknya dia bilang, wah bahaya nih sama HMC. Salah ngomong, babak belur benaran dia gitu ya. Benar-benar sampai hari ini masih membekas. Oke, itu aja dari saya. Silakan dari Umi Dini. Tadi mau nambahin apa? Dan selanjutnya saya kasih kesempatan buat Edi ya. Boleh sedikit, tadi Umi sudah mengatakan bahwa para teroris Saya kapan ngomongnya? Si Herdi diam dulu dong, Herdi. Loh, Sabar, kamu nanti habis Edi. Oke, jadi begini yang ya. adil Tadi dong. Umi sudah mengatakan ya bahwa teroris ini sering kali mengatakan dirinya adalah kaum separatis ya. Ini di Papua ini mereka mengatakan bahwa mereka adalah kaum separatis. Dan ini kurang pikniknya Joker mengatakan kalau di Papua itu adalah perang. Padahal pemerintah sendiri kamu mungkin tidak pernah mendengar berita karena sibuk mencari hadis-hadis palsu ya. Jadi kamu kurang informasi bahwa pemerintah sudah menyatakan OPM ini adalah teroris. Oke, segitu aja Bang Jul. Silahkan. Lanjut saya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin, terutama Bang Julius, Ustadz Unggul, Ustadz Zuma, Bang Hen, Umi Dini, Bang Mahadewa, dan kawan yang terkasih saya, Joker Swasta. Oke, saya kasih pencerahan sedikit, karena tadi kan sudah dipaparkan dengan begitu rinci dan jelas kepada Bang Zuma, Ustadz Alwan, dan yang lain ya. Jadi, yang perlu diketahui bahwa Islam itu tidak mengajarkan terorisme, bahkan mengutuk tindakan tersebut ya. Itu seperti itu Swasta ya. Ini saya tambahkan sedikit aja. Dan sejarah pun mencatat banyak peperangan yang dijalanin kaum muslimin dalam upaya melawan kebatilan dan kezaliman. Tapi para musuh Islam sibuk mencari celah untuk memojokkan Islam dan kaum muslimin pada waktu itu. Dan mereka bersama para penguasa mengaburkan fakta sejarah dan membuat fitnah. Seperti itu yang saya tambahkan ya. Cukup mungkin dari saya. Oke, saya tambahkan satu lagi buat teman-teman Kristen swasta yang ada di room ini maupun yang di live chat yang sedang menonton di channelnya Ko Julius dan Bang Zuma dan Ustadz Unggul. Daripada kalian sibuk mengurus tentang terorisme, mending kalian sibuk urus LGBT ya. Sekarang kan udah merebak kemana tuh LGBT, bahkan di dunia apologet pun udah terendus-endus ya aromanya ya, LGBT gitu kan. Mending kalian urus saja itu. Oke, demikian. Terima kasih Ko Julius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda LGBT itu Sebut sama dong begini. debaternya debater mana? Debater Islam bukan? Debater Kristen lah pastinya. Siap. Iya, Oke. iya. Jadi ketimbang sibuk-sibuk ngurusin terorisme, mending sibuk ngurusin LGBT Tuh karena dengerin tuh Julius, dengerin tuh dia dibilang tuh. nasihat ini petuah buat swasta dan kawan-kawan Kristen ya. Mending kalian sibukin tuh dunia per LGBT-an yang dimana memang Saiful gereja Jamil. Tapi ini gara-gara Dedi nih lontong juga ya. Gara-gara Dedi masuk, Aderion cabut nih. Oh gitu. Iya. Ya itulah pokoknya swasta itulah pesan saya ya. Petuah buat kamu. Urusinlah Saiful Jamil. dunia LGBT yang sedang ada merebah di dunia perdebatan saat ini. Oke. Terima kasih. Siap. Lanjut kalau Julius. Oke, Tanda saya lanjut LGBT karena udah Tanda karena LGBT. si Herdi lari pula nih ya. Saya nggak tahu gitu. Saya kadang geram kali sama Herdi ya. Dia nanti nge-WA saya kok nggak dikasih ngomong. Saya bilang kamu kadang lontong juga gitu ya. Selalu udah dibilang antri, nggak terima gitu kan. Selalu dibilang aku mau cepat. Ya lu mau cepat, gue juga nggak peduli gitu ya. Namanya antrian ya antrian.
Oke, karena dia Betul, berada, Bang saya Herdi, kasih karena ada Umi. Karena ada Umi dimanapun dia ada, kalau ada Umi dia pasti kabur. siap. Ya oke, saya kasih kesempatan untuk Bang Dewa deh. Ya, silakan Bang Dewa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Di sini bintang film semua ini. Ada bintang film Jerman, bintang film Argentina, luar biasa di sini benar. Tadi Dewa bingung ya, swasta mengatakan Farhan katanya mulai terguncang. Padahal jelas-jelas Farhan kemarin memualafkan satu orang yang nyata-nyata tidak bisa dilawan sama swasta. Kita lihat faktanya, kita lihat datanya, jangan lihat katanya. Betul apa tidak? Itu ternyata betul. Sahadat itu orang itu, betapa luar biasa. Nah ini kita membicarakan soal teror ya. Teror, justru yang paling bahaya itu, yang paling marak sekarang itu, ini teror goceng ini. Goceng lecek lagi ini, goceng juga. Ini yang paling bahaya ini. Coba diberhentiin lah yang kayak gitu. Kalau mau diskusi, ayolah diskusi. Tapi tolong diskusi itu yang berilmu. Jangan diskusi ada seorang apologet Kristen yang tidak bisa membedakan mana Maria ibunya Yesus, mana Maria Magdalena. Dia taunya itu Maria Ojawa, Maria Mercedes, suaminya Alexandro Pastes Nerpali. Oh, nggak nyebutin namanya, nggak akan nyebutin namanya. Nah, para orang yang pembenci Islam ini, Islamophobia ini jelas-jelas mereka itu belajar Islamnya itu di bawah pohon rambutan. Belajar Islamnya itu bukan kepada orang Islam. Kalau mau belajar Islam, belajarlah ke sumber yang benar gitu kan. Jangan belajar ke sumber yang salah. Kita minum air aja. Kalau misalkan kita minum di pegunungan, itu alhamdulillah menyehatkan. Tapi kalau misalkan minum airnya di sawah, itu udah banyak kotoran, udah ada bangkai tikus lah, ulet bulu lah, bangkai kodok lah, dan sebagainya. Ya inilah jadinya seperti ini. Terus tadi dia mengatakan gara-gara Islam itu ada yang namanya perang. Oh, diakui. Kalau misalkan Islam itu bukan agama ibadah, kalau Islam itu cuma agama ibadah, Nabi Muhammad tidak akan pernah memimpin di medan perang. Itu sudah pasti. Tetapi aturan di dalam perang ajaran agama Islam jelas kami itu. Kami tidak boleh yang namanya membunuh anak kecil. Kami tidak boleh membunuh nenek-nenek. Nenek-nenek kasih aja ke Pak Ustadz Unggul, kalau enggak ke Bang Juma. Ya kan jelas kami peraturannya di situ. Kami tidak boleh membunuh orang yang sudah menyerah. Itu jelas. Lu dapat apa, Dewa? Lu dapat apa? Nggak tahu, Dewa juga bingung ini mau ngomong apa ini. Dan Ya inilah kalau munafiknya. pengaku janda dapetnya janda. Dan inilah munafiknya orang Kristen ya. Ketika ada umat Kristen yang melakukan kejahatan, orang Kristen tidak akan mengakui. Oh dia itu bukan orang Kristen, bukan. Tapi umat Islam, ketika ada yang melakukan pengeboman, selama dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia Muslim. Akhlaknya yang kami tidak terima. Itu akhlaknya tidak ada. Karena di dalam aturan ajaran agama Islam sudah jelas. Kita tidak boleh yang namanya membunuh. Jangankan membunuh, kita perang aja kita takut. Jangankan perang, ribut sama bini aja kita, gimana ya, ribut sama bini aja nggak enak kayaknya. Bener, kecuali kalau ribut di ranjang, itu lain cerita itu enak, itu. Dan tadi dia menanyakan, coba tanyakan. Mana swasta tahu? Swasta nggak tahu ribut di ranjang, nggak tahu swasta. Kata swasta, tanyakan coba apa agamanya Amroji. Oh kita balikin lagi, tanyakan juga apa agamanya Hitler, apa agamanya Harry Truman. Ya kan, kita harus fair di sini. Nah itulah munafiknya umat Kristen. Kami tidak munafik, kami tetap mengakui dia begal, dia pencuri, dia perampok. Selama dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia adalah Muslim. Begitu. Makanya belajar Islam lah dari sumbernya, supaya kita itu jangan yang namanya membenci umat Muslim. Ternyata ya banyak Islamophobia yang mulai belajar Muslim, akhirnya alhamdulillah mereka mualaf. Ya kan, mereka mualaf, alhamdulillah. Dan ini Dewa sih mengumumkan di sini ya, di live chat yang ada di sini. Kalau ada masjid yang mau dijual, tolong kabarin Dewa ya. Dewa mau beli masjid itu. Ya, itu aja dari Dewa Bang Jul. Makasih banyak. Makasih Bang Dewa. Oke, ini si Herdi udah balik. Minta wejangan dulu dong. Bang Jul minta wejangan, Bang Dewa minta wejangan dulu. Oh jangan apa, ini ada Pak Ustadz Alwan, nggak enak. Nanti aja ada Pak Ustadz Alwan. Kalau nggak ada Pak Ustadz Alwan, ya. Oke, siap. Yo, hilang lagi si Herdi. Nanti nggak dikasih ngomong, merajuk lagi. Ini dia chatting gua ya.
Dia bilang, kamu jangan undang saya kalau nggak kasih saya ngomong. Ini orang ngapain lah, udah saya bilang antri, kerjanya ngomong nggak jelas. Ini hilang lagi dia. Oke, Itu ada yang teroris hilang, tuh. saya hilang ini. Udah kayak Salah orang satu penting ciri-ciri aja tuh teroris si Herdi. mengancam-ngancam. Nah, Enggak, udah kayak orang ciri penting teroris aja itu gitu. dia. Enggak, ciri-ciri teroris itu gitu. Dia ngancam orang gitu. Harus mau ngikut kehendak dia gitu. Oke, lanjut. Oke, mungkin saya tambahin dikit ya. Inilah bedanya kita sama mereka gitu ya. Saat ada umat muslim atau orang muslim ya yang KTP-nya muslim, itu melakukan tindakan terorisme atau kejahatan, kita langsung mengutuk keras. Begitu juga yang terjadi di Makassar ya. Kita langsung semua Pak mengutuk keras. Tetapi saat ada orang ya beragama Kristen melakukan tindakan terorisme, mereka tidak mau mengutuk. Bahkan mereka tidak mengatakan itu salah. Ya contohnya, jelas-jelas itu teroris. Karena dia mendukung Papua, ya dia mendukung gerakan teroris, artinya dia teroris juga. Ya begitu juga dengan Aderion, mengancam membunuh. Apakah itu bukan terorisme? Pengancaman membunuh. Tapi mereka mengatakan, oh itu Aderion nggak seperti itu, ya Aderion benar gitu-gitu. Ya, jadi ini agak sedikit berbeda. Muslim jelas kalau ada yang salah, ya nggak peduli dia KTP-nya apa, kalau dia melakukan terorisme hajar. Ya, kita akan ngutuk keras. Beda sama sebelah. Oke, silakan Herdi, nanti kau hilang lagi soalnya. Iya, ini hostnya kurang adil ini. Ya, dari mana kurang adilnya? Coba kau jelasin antriannya. Ada ku lompatin antrian? Ada orang sudah sampai 3 kali ngomong, saya bolak-balik nggak disuruh ngomong. Ini gimana ini? Oke. Ya, Udah, mereka kan nggak cuma buat. tangga bentar dan itu sekilas dan mereka udah ngomong. Udah, saya nggak mau buang-buang waktu ya. Saya melihat di sini semua Islam KTP, bukan Islam Sunnah ya. Bukan Islam yang menurut Muhammad itu Islam kafah. Semuanya Coba saya lihat. Herdi, kalau mau Jangan dulu mengklaim dipotong, bro. Jangan dulu dipotong. nggak boleh, Biar aja dia ngomong. nggak boleh Biar dia seperti ngelantur itu. dulu. Nggak boleh Biar aja dia ngelantur dulu, ya biar dia ngelantur dulu, biar oten-oten lihat nih jagoannya seperti ini. Silakan. Nanti Jangan baru dulu dihajar. dipotong, bro. Ya, santai aja, bro. Orang yang bisa mengendalikan emosi, nanti di akhir zaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan disuruh milih bidadari-bidadari. Itu, bro. Ya, santai aja ya. Iya, daripada Oke. naga, gua males gua. Udah Bang Dewa, jangan biar aja. Silakan Herdi. Oke, kenapa saya katakan Islam KTP semua? Karena sunnah Rasul. Muhammad mengatakan di dalam suatu hadis bahwa semua yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran. Saya kasih contoh di dalam Ibnu Majah 164. Ya, Muhammad mengatakan di sana, jika kamu menemukan seorang pemuda begini begono, maka bunuhlah dia, karena jika kamu membunuhnya akan mendapat pahala. Nah, ya itu sunnah. Oke, lalu di dalam sejarah hidup Muhammad melakukan pemaksaan untuk memeluk agama Islam. Di dalam hadis Bukhari 2727, Muhammad berkata, kamu harus memeluk Islam. Jika tidak kamu memeluk Islam, maka darahmu dan jiwamu akan melayang, hartamu melayang. Ya kan? Itu adalah pemaksaan. Nah, itu yang sebenarnya itulah bentuk teror yang sebenarnya. Membunuh manusia lain atas nama Tuhan. Itu teror. Ya. Makanya saya katakan tegas, kawan-kawan di sini semuanya Islam KTP, bukan Islam Sunnah, bukan Islam kafah, ya. Lalu apakah itu adalah direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya? Di dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim 4936 dikatakan di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala mentitahkan kepada Muhammad supaya Muhammad meneruskan kepada semua Islam untuk wajib berbuat dosa. Jika tidak berbuat dosa akan dilenyapkan. Nah, ini perintah dari Allah. Bahkan di dalam contoh-contoh kasusnya, di dalam hadis Abu Daud 4255. Saya yang jawab yang ini ya. Santai aja, bro. Kalau kita pakai Zoom, kita bisa adu data. Tapi saya nggak pakai Zoom ya. Nah, saya sebut datanya, referensinya, saya sebut, nanti Anda buka sendiri. Udah sering. Bahwa memang sebentar dulu. Saya yang jawab yang ini ya. Lagi ketemu contekannya ketemu, biasanya kalau contekannya hilang dia nggak ngoceh. Ya, nyontek dari Christian penipu. Biar dia dulu.
Dia selalu dari dulu keluarkan hadis palsu terus. Sudah silakan. Hadisin tadi. Sepengepul hadis nih, sepengepul hadis. Oke, Ya, siap. belum Nanti belum Bang belum Juma tambah aja. apa-apa. Ya, silakan Belum silakan. apa-apa, Iya. jangan dulu. Enggak ada Enggak, hadis kalau- palsu. Membunuh dapat pahala, sebentar dulu. Membunuh dapat pahala. Membunuh dapat pahala, Anda catat, saya baca ya. Bukhari 3342 catat. Membunuh dapat pahala. Muslim 1771 membunuh dapat pahala, catat. Abu Daud 4138 membunuh dapat pahala, catat. Nasai 4033 membunuh dapat pahala, catat. HR Ahmad 1032 membunuh dapat pahala, catat. Masih banyak lagi. Bukan Ya. hadis CP, nggak ada hadis CP, ini hadis Anda, ya. Oke, lanjut aja bro, karena memang sesuatu teror itu adalah suatu mujizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi. Ya, saya tidak heran. Jadi makanya saya katakan kalian ini bukan Islam kafah, Islam KTP semua. Lanjut. Sebelum ke Ustaz Zuma, saya tanya satu aja sebelum ke Ustaz Zuma. Herdi, HR itu apa ya, HR? HR. Kenapa bro? Tadi HR kamu kan mungkin. sebut HR. HR itu apa, HR? Ngutip HR, hadis HR. HR aja. Aduh. HR itu apa tadi ya? Tadi ada sebut HR itu apa ya? Ya tanya ke hadismu bro. Masa tanya ke saya, Bro? Kawain lo di sini. Monggo Gurunda. Gurunda Silakan, yang silakan. menyate, saya bagian Iya. kipas-kipas saja. Silakan Gurunda Zuma. Kita bagi tawa aja. Aku yang tak lain tambah bagi dikit, aku tawa ya. Aku tambahkan dikit ya. Bentar, aku tambahkan dikit untuk Herder kan. Makanya aku bilang tadi, orang Kristen ni kebanyakan tu mulut sama otak enggak connect kalau ngomong. Asal ngomong gitu kayak dia ni tadi. Kau sebutkan di mana alamat rumah kau, ya? Kau sebutkan di mana alamat rumah kau, aku mau jadi Islam kafah nih. Yang kita kau suruh menggal kepala orang sebut. Kau sebutkan rumah kau di mana. Kalau aku enggak bisa pergi, aku bayar budak-budak sini. Ada enggak? Aku tinggal tabungan aku ni ada tinggal 600 juta lebih. Siapa yang mau ni? Agak rumah dia. Gorok leher dia tapi kau gantungkan kepala depan aku ni. Kalau kami mau Islam kafah ni. Kau bilang kan kami Islam tak kafah ni. Kan? Okey, lanjutkan kawan. Silakan Gurunda. Baik. Jadi begini Saudara Herdi ya, di dalam Islam itu memang ada yang disebut hadits. Nah, kedudukan hadits ini kalau dia sahih itu pasti didukung oleh ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nah, tapi kalau ada hadits yang Anda katakan tadi HR itu tapi tidak didukung oleh Al-Qur'an, apalagi asbabul wurudnya tidak jelas. Nah, dia punya sanad matannya itu tidak jelas, maka itu bukan dikategorikan sebagai hukum yang berkedudukan wajib di dalam Islam, atau dia adalah merupakan sebuah ketentuan yang menjadi pedoman dalam kehidupan umat Islam. Nah gini, kalau Anda mengatakan kami semua Islam KTP karena tidak membunuh Anda, nah disitulah Anda jadi bahan tertawaan. Karena dalam Al-Quran itu sangat jelas, la ikraha fiddin. Nah apa tadi tujuannya perintah membunuh? Nah, itu adalah ayat-ayat perang. Itu adalah dalil perang. Ya, itu adalah dalil jihad. Ketika orang berperang, itu pasti bukan ketemu cipika-cipiki, cium-ciuman, garuk-garuk belakang, enggak. Namanya perang pasti bunuh-membunuh. Tadi sudah diterangkan oleh adinda saya ya, Ustadz Alwan, bagaimana kemudian kedatangan Islam itu mengatur strategi perang. Kenapa ada strategi perang di dalam agama Islam? Karena kehidupan manusia dulu, sekarang dan yang akan datang, itu senantiasa akan ada indikasi hadirnya peperangan dalam kehidupan. Jangankan di dunia, di surgamu pun ada perang. Karena itulah kemudian Islam sebagai pedoman datang memberikan metode, cara, strategi perang itu. Nah, di dalam agama Islam jelas, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Sesungguhnya bagi kami umat Islam itu jelaskan sudah terang jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tagut, maka dia beriman kepada Allah. Sesungguhnya yang ia telah berpegang kepada yang berpegang kepada bahul tali agama yang kuat, maka
tidak akan terputus keyakinannya terhadap kebenaran Islam. Lalu kemudian di dalam Al-Quran juga diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 256, kalau saya tidak keliru ya. Di situ diterjemahkan oleh para penerjemah, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi ini seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksakan manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Itu ada ajaran Islam. Sudah jelas dikatakan, ya, afa anta tukrihul nas hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu mau semua umat manusia itu harus beriman? Tidak. Seandainya Allah mau, maka Allah yang menjadikan semua manusia itu beriman. Jadi tidak ada paksaan dalam agama Islam itu. Tidak perlu Anda kemudian mencoreng ya kebenaran Islam dengan membawa hadis-hadis perang. Sama seperti kita. Kalau Anda membawa hadis tadi ya, Nasai misalnya, menjelaskan bagaimana kemudian metode perang, bagaimana kemudian orang membunuh di dalam perang. Itu jelas, berarti ada asbabul wurud, ada penyebab sehingga kondisi itu ada, kemudian diterangkan oleh Islam, diterangkan oleh Rasul Muhammad SAW. Itulah makanya dikatakan Islam itu betul-betul sempurna gitu loh. Karena hal-hal yang seperti ini pun diatur dalam Islam. Nah, bagaimana dengan data atau dalil yang ada di dalam kitab Anda? Contoh misalnya, dalam Markus 16 ayat 16, orang yang percaya akan dibaptis, orang yang tidak percaya akan dihukum. Itu sampai kapan berlakunya tuh? Hanya pada masa Yesus atau sampai saat sekarang? Kalau Anda mengatakan hanya sampai Yesus, apa dalilnya, pembenarannya? Nah, kalau sampai sekarang, kenapa Anda tidak laksanakan? Karena perintahnya sebelumnya adalah, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil pada seluruh makhluk. Anda tidak jalankan, Anda berdosa. Jangan mimpi Anda masuk surga. Karena Anda tidak menjalankan amanatnya Yesus. Siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Apa maksud hukum di situ? Bunuh, lenyapkan. Sampai kapan itu berlaku? Apakah ada ketentuannya? Apakah ada asbabul wurudnya? Kalau dalam Al-Quran, apakah asbabul nuzulnya ada? Tidak ada. Makanya kemudian ketika Anda melakukan aksi, itu karena apa? Karena dorongan dari ayat-ayat dalam kitab Anda. Kalau Anda mengatakan ada perintah membunuh, pahala membunuh, ya. Tapi itu kapan berlakunya haditsnya? Anda mengatakan, oh itu karena kamu tidak suka. Oh tidak. Di dalam ajaran agama Islam, ada critical sanad. Ada ulumul hadits. Ada penjabaran-penjabaran tentang hadits. Kapan berlakunya? Pada masa apa? Kemudian ini berlaku untuk apa? Itu ada dalam ilmu hadits. Makanya, umat Islam itu, saya katakan gini, umat Islam itu memang mudah tertuduh. Ya, umat Islam itu mudah tertuduh sebagai pelaku teroris. Umat Islam itu sedikit-sedikit gampang dituduh sebagai pelaku. Itu biasa tuh. Kenapa? Karena umat Islam itu memang senantiasa apapun dalam ruang lingkup kehidupannya selalu membawa agamanya. Bersin pun dia selalu membawa agamanya. Nah, mengapa kemudian Islam itu dengan mudahnya tertuduh? Dapat ditilik dari sisi histori. Bagaimana kemudian media menuliskan bahwa aksi anarkisme itu dilakukan oleh sebagian orang Islam, yang khususnya di negara seperti yang dikatakan tadi, Adrian. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Siapa di belakang Amrosi? Cari. Ya, siapa di belakangnya Santoso? Cari. Apakah seorang ulama? Apakah seorang apakah sebuah yayasan Islam yang ada di belakangnya Santoso, yang ada di belakangnya Amrosi? Atau ini adalah perilaku yang dilakukan oleh adanya propaganda yang kekuatan dari luar gitu loh. Ini yang perlu diselidikin. Ini yang perlu diselidikin. Bagaimana kemudian yang terjadi ya di luar sana, aksi anarkisme yang dilakukan oleh sebagian orang Islam pada banyak kawasan, terutama kawasan Timur Tengah, itu adalah hal yang dilakukan sebagai model perlawanan yang dilakukan oleh negara adidaya yang secara terus-menerus memborbardir negara yang dihuni banyak umat Islam, atau wilayah yang dihuni oleh banyak umat Islam lebih mudah dijadikan sebagai medan pertempuran. Sebab kebanyakan orang Islam itu, perlu Anda tahu, memiliki semangat jihad yang tidak berimbang dengan pengetahuan yang ada dalam konsep Islam itu sendiri. Aplikasi dan sejarah Rasulullah dalam menjalankan konsep jihad yang termaktub dalam hadis-hadis seperti yang Anda terangkan. Kalau Anda menjadi Muslim, kemudian Anda memahami konsep hadis itu tadi, Anda bisa jadi teroris. Karena Anda tidak memahami Islam.
Anda hanya membaca hadits. Nah, hal itulah yang kemudian menjadikan Islam itu sebagai objek yang mudah tertuduh. Sebenarnya bukan karena konsepnya, bukan karena ajaran Islamnya yang menjadikan Islam itu dianggap mudah tertuduh, bukan. Akan tetapi, perilaku oknum yang berulah tidak Islami, lantas pihak lain menuding bahwa itulah Islam. Banyak yang tidak mampu membedakan antara Islam, orang Islam, dan paham tentang Islam atau mazhab-mazhab yang terdapat dalam dunia Islam yang lahir sebagai produk sejarah. Banyak. Jadi orang kemudian terbelalak matanya sedikit-sedikit Islam, sedikit-sedikit Islam. Nah, karena Islam di sini mayoritas. Sama dengan pesawat, ya. Sama dengan kendaraan. Kenapa yang terjadi di Indonesia ini setiap hari ratusan bahkan ribuan kendaraan itu tabrakan, kecelakaan dari kendaraan roda 4? Kenapa? Kenapa bukan pesawat? Karena yang mayoritas itu kendaraan roda 4. Kenapa umat Islam melulu? Karena mayoritas di negara ini umat Islam. Ya, jadi yang selalu melakukan tindakan-tindakan yang tidak mengenakan itu ya umat Islam, karena mereka mayoritas. Coba tengok di luar sana, yang mayoritas non-Islam. Apakah Islam pelakunya? Tidak. Jadi Islam itu tidak bisa diidentikan dengan aksi teror yang dilakukan oknum. Ya, tidak bisa diidentikan itu. Meski secara apa yang saya katakan bahwa meski secara substantif dari hari ke hari semakin banyak orang yang bersimpati bahkan menjadikan Islam itu sebagai pelabuhan terakhir dalam keyakinannya, terutama dari negara-negara maju yang kita lihat saat sekarang. Bagaimana kemudian anak-anak muda meninggalkan gereja di luar sana menuju kepada masjid. Ini yang kita lihat. Kenapa? Karena sebenarnya informasi tentang Islam teroris itu mereka tidak buktikan secara global gitu loh. Hanya sedemikian hanya sebagian kecil. Ya anggaplah bom itu hanya sebesar kentut. Lalu kemudian di framing, oh Islam teroris. Sementara di luar sana, bagaimana perilaku non-Islam terhadap Islam itu sendiri? Yang membuat senjata perang adalah non-Muslim, yang membuat nuklir juga adalah non-Muslim, yang membuat bom juga adalah non-Muslim. Bagaimana kemudian caranya supaya senjata mereka ini laku diperjualbelikan? Ya harus melakukan propaganda supaya terjadi perang. Begitu terjadi perang, senjata yang mereka buat, bertriliun-triliun uang mereka keluarkan, laris manis. Gimana ceritanya supaya laris manis? Ya seperti itu. Harus orang itu membuat propaganda, terjadi perang, laku senjata. Nah, siapa pelakunya semua itu? Apakah umat Islam? Tidak. Jadi hal seperti ini, saya katakan bahwa strategi yang tepat yang harus dirumuskan dalam memberikan warna pemahaman yang moderat bahwa Islam itu teroris, kalian kudu wajib membuktikan bahwa secara histori Islam sampai di negara ini berdiri sebagai negara mayoritas itu karena berkat teror. Bagaimana kemudian umat Islam datang dengan persenjataan, meneror Pulau Jawa, meneror Pulau Sulawesi, meneror Pulau Kalimantan, kemudian melahirkan ketakutan demi ketakutan terhadap pribumi, ya. Karena di sini itu bukan terjadi perang sebelumnya. Yang terjadi itu ada teror awalnya. Teror. Akhirnya umat Islam bosan. Pribumi bosan diteror, membuat suatu kesatuan, membentuk perlawanan. Terjadilah peperangan yang tadinya diteror habis-habisan. Siapa pelakunya? Islam? Tidak. Ya, jadi kesimpulan dari saya bahwa kita akui tidak semua yang memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia ini adalah 100% Islam. Tetapi penjajah berabad-abad 100% non-Islam. Itu yang perlu dipahami. Terakhir, ketika Anda mengkaji hadits, membawa hadits, tanpa Anda punya ilmu, Anda akan senang. Ibarat seanak TK baca buku kedokteran, baru sampulnya, belum lihat di dalamnya, buru-buru buka praktek. Itulah Anda. Baca hadis, wah ini ternyata ada hadisnya ini. Kalau membunuh dapat pahala. Wah, sebentar saya akan tampilkan. Ternyata yang kamu bacakan itu adalah hadits tentang peperangan. Yang ada masa berlakunya. Ketika nanti ada perang, berlaku lagi. Tapi kalau tidak ada perang, tidak berlaku. Ada kaidahnya. Ada teori dan praktek yang harus dijalankan oleh umat Islam. Seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana kemudian Al-Quran menuntun umat Islam untuk kemudian tidak melakukan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain.
Ya. Dan Al-Quran surah Al-Qasyiyah ya, ayat 21 apa ayat 22, di situ diterangkan, maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas orang lain, atas mereka. Tidak seperti di dalam ayat Anda. Tidak percaya hukum. Itu. Tidak percaya, mereka tidak percaya hukum. Kalau di Islam itu tidak bisa begitu. Dalam surah Al-Kahfi, dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi tidak ada paksaan. Bahkan Allah menerangkan, bagi siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Tapi yang mau kufur, silakan kufur. Tidak ada pemaksaan. Semuanya akan mendapatkan imbalan kelak di hadapan Allah. Allah menerangkan, barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberi barang siapa yang Allah menghendaki akan memberi kepada petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Barang siapa yang tidak kehendaki Allah kesesatannya, maka niscaya Allah menjadikan dadanya sesat. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah maksudnya untuk sempit dadanya menerima Islam, maka mereka akan kufur. Mereka seakan-akan mendaki ke langit. Seperti itulah sedikit banyaknya terjemahan daripada ayat-ayat suci Al-Quran di Al-Maidah ayat 69 seperti itu. Jadi intinya dalam Islam itu Anda mau beriman silakan, Anda mau kufur silakan, tidak ada paksaan. Itu sudah terang, itu kaidahnya. Tapi kalau kita diperangi, berlaku hadits itu. Kita yang diperangi, bukan kita yang memerangi. Kita diperang. Kalau diperang kita harus melawan, tidak boleh tidak. Hanya ajaran yang aneh, tampar kiri kanan, tampar pipi kiri kasih yang kanan, tampar kanan kasih yang kiri. Itu ajaran aneh itu. Dibilang kasih tapi bukan, dan itu tidak bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, ketika kita disakiti, maka kasih lagi yang lain untuk disakiti. Itu bukan ajaran seperti itu. Artinya Anda memberikan peluang orang lain untuk menyakiti, menampar. Di Islam tidak. Ketika Anda menampar, Anda diajarkan, jangan menampar. Kalau kamu ulang, kamu bisa ditampar balik. Akhirnya apa yang terjadi? Orang itu tidak menampar, maka tidak terjadi tampar-menampar. Kalau di agama Anda tidak. Kalau kamu ditampar kirimu, pak, kasih yang kanan, pak. Jadi orang semua ingin nampar. Apa yang terjadi? Saling tampar. Itulah indahnya Islam. Ketika ada yang menampar, katakan, jangan menampar. Kapan kau lakukan? Kau pun akan kena kisas. Akhirnya tidak terjadi. Kalau kau mencuri, potong tangan. Akhirnya orang tidak mau mencuri. Kalau sekarang, kalau kau dicuri barangmu, sepedamu, kasih mobilmu. Dicuri mobilmu, kasih pesawatmu. Nah, itu ajaran sesat itu. Islam itu tidak. Anda ngintip orang mandi, colok matanya biar buta. Itu Islam. Karena orang tidak mau buta, nggak ngintip. Kalau ada orang bersinah, tanam. Habis itu lempari batu, mati. Orang nggak mau seperti itu. Mereka nggak bersinah. Itu Islam. Indah sekali Islam itu. Hanya orang-orang yang fobia terhadap Islam, yang mengatakan Islam itu anarkis, Islam itu kekerasan. Oh tidak, Islam itu sangat indah, Islam itu sangat enak, elok, damai, sejahtera di dalamnya. Hanya karena kebencian, iri, dengki terhadap Islam, maka propaganda itu selalu terbit. Siapa Amrosi? Siapa Santoso? Siapa ini? Siapa di belakangnya? Ulama, kiai, habaib? No, cari aja sendiri. Demikian itu sementara dari saya. Terima kasih. Oke, boleh saya tanggapi, bro? Entar lo, Edis. Ini ramai. Tadi Bung Julius sudah titip lapak di sebentar. Jadi untuk Bung Iman yang baru datang nih, silakan Bung Iman. Habis itu Ustaz Abdul Rahman. Lanjut, Bung Iman. Baik, terima kasih. Saya sebentar bisa silakan, Pak Iman. Silakan. Saya kan tadi masuk. Lupa, bro. Boleh? Nanti Herdi. Kan nanti kamu pakai catatan, gimana bisa lupa? Coba. Saya sedikit aja, Pak Enbacai, karena tadi saya mau hak jawab sama swasta tadi. Cuman swasta keburu turun. Jadi swasta mempertanyakan ke saya kan. Dia kan ingin bertanya ke saya, makanya saya counter apa si Suma dulu, boleh? Sedikit lagi, Nanti Herdi. Sedikit lagi. Baru saya turun nih, serius saya turun habis saya nggak ini lagi. Jadi iya makanya bro mau ngomong kalau tadi si siapa namanya si swasta itu bercerita yang dia munculkan oknum tanya Malala kenapa dia maksudnya kan nggak ada orangnya bro di keluarga. Enggak, biar saya selesaikan Herdi. Kamu dapat pahala itu kan.
Ajaran Ya kasih itu kan terserah. kasih, masa kasih waktu aja nggak bisa? Oke. Bukan, Jadi kalau takutnya saya lupa apa yang dinarasikan oleh Suma. ya, Nanti Ya, Herdi, silakan. kau dengar nggak Herdi? Kau dengar nggak? Silakan Ustaz Alwan, lanjut. iya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang oknum, ini apa namanya, kebablasannya di sini. Tidak bisa membedakan mana oknum, mana yang bukan oknum, mana ajaran, mana yang bukan ajaran gitu. Ketika misalnya bicara tentang Santoso, bicara tentang M. Rozi, ya suruh tanya. Maka sekarang saya balik bertanya gitu. Di barat sana itu begitu banyak aksi-aksi Islamofobia yang menyerang. Halo, mana Ustaz Alwan nih hilang? Putus Ustaz, Suaranya. putus suaranya hilang. Halo. Lanjut Ustaz Alwan. Tadi hilang Iya, suaranya. hilang tadi, maaf ya. Saya sebut saja Oscar Morel ya, yang membunuh imam masjid New York itu. Orangnya masih hidup, tanya kan, kalau kita pakai standar yang sama. Nathaniel Friedman, dia tabrak satu keluarga dengan truk itu dengan sengaja. Yang hidup itu hanya anak kecilnya aja. Masih hidup, tanya. Craig Stephen, 3 orang mahasiswa dibunuh di tempat parkir. Ini semua terdata, ada beritanya. Maksudnya kalian pakai kacamata kuda pasti nggak bisa melihat itu. Dan kalau kita mau runut, banyak sekali kasus-kasus itu. Nah, maksud saya jangan double standar, jangan standar janda ya, standar janda jangan. Jangan pakai standar yang enak di kalian Standar aja. dewa. Pakai ya seperti itu. Nah, terus satu buat Herdi, catatannya diperbaiki. Yang kamu catat itu kamu pelajari dulu gitu. Jangan tergesa-gesa mau ungkapkan. Masa yang kamu catat kamu nggak tahu apa yang kamu catat? Oke, mana Bung Ulan? Silakan, Bung Ulan. Sudah selesai ke? Halo? Halo? Udah. Keluar dia. Oke, lanjut untuk Bung Iman. Ustaz Iman lanjut. Ustaz Alwan kayak Gangguan sinyal keluar. lagi. Ya, gangguan Baik, sinyal kayak. Nah. Sila Bung Baik, Iman, terima sila. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustadz-Ustadzku, Ustadz Unggul, Ustadz Zul, Ustadz Hen, Hajah Diva, Umi, Ustadz Mahadewa, dan Ustadz Abdurrahman. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tentunya juga kepada netizen di bawah. Untuk yang non-muslim, saya ucapkan selamat malam. Baik, terima kasih. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh panelis semuanya mengenai masalah teror. Nah, saya hanya sedikit saja karena sudah cukup lengkap. Inilah yang saya katakan bahwa mereka-mereka ini mengenai kata-kata teror ini cukup sempit luasannya. Artinya sebenarnya teror itu tadi benar dikatakan bahwa menciptakan suatu kondisi yang mencekam, struktur dan sistematis bagi suatu kelompok atau suatu negara. Nah, mereka hanya isi kepalanya itu bahwa teror itu hanya sebuah tindakan kekerasan. Dalam hal ini misalnya bom. Sesungguhnya teror itu luas. Selain kekerasan ada ekonomik teror, ideologi teror, itu termasuk teror. Kemudian drug teror, makanya dibilang narkoba, korupsi, itu dikatakan extraordinary. Artinya dampaknya terlalu luas. Gitu. Nah, mereka hanya memframing bahwa itu bom itu Islam. Tapi kalau kita lihat secara luas bahwa siapa yang meneror secara ekonomi, siapa yang meneror secara politik dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu mereka tidak sampai ke sana masalah. Tidak sampai pemikirannya ke sana. Jadi saya malah teringat ketika seorang yang namanya Sofiatul, jadi ingat saya, dia dalam kajiannya memakai referensi TikTok, di mana isi TikTok itu dia ngambil dari survei atau riset tentang
bahwa kera itu otaknya, kecerdasannya lebih cerdas dari orang Indonesia. Jangan-jangan itu digunakan untuk kalangan dia sendiri, bukan untuk kita kalangan Muslim atau Islam. Nah, makanya mereka otaknya hanya segorong-gorong melihat masalah teror. Jadi cuman bom. Bagaimana tentang ekonomi teror yang dilakukan oleh negara-negara barat? Bagaimana teror yang dilakukan oleh IMF? Bagaimana teror-teror masalah politik luar negeri mereka bangsa Eropa, kalau kita lihat sejarahnya. Yang tadi dijelaskan sama Ustaz Zuma mengenai bangsa-bangsa Arab, itu kan teror politik. Dan itu dampaknya luas sekali. Bagaimana teror-teror narkoba yang dilakukan oleh mereka-mereka. Yang notabene dari kalangan mereka. Nah, itulah kesimpulannya bahwa kita yang sabar, kita kasih pengertian kepada mereka, ngasih pelajaran pada mereka, jangan melihat teror hanya dalam satu perspektif. Ternyata teror itu banyak tadi. Ekonomi teror, politik teror. Kemudian yang mereka tidak pahami lagi apa? Mereka tidak bisa memahami agama dan ideologi. Kalau agama jelas datangnya dari Tuhan, ada kitab suci Al-Qur'annya, ada hadisnya. Sedangkan ideologi itu adalah pikiran manusia yang ujung-ujungnya untuk apa? Untuk berpolitik, untuk mendoktrinisasi. Nah, itu mereka harus belajar itu dulu. Makanya saya bilang tadi, jangan-jangan survei atau data yang disajikan oleh Syafiatul mengenai kera lebih pintar dari orang Indonesia, dia sajikan untuk dirinya dan golongannya sendiri. Karena dia tidak begitu luas melihat arti-arti itu. Saya rasa itu aja yang saya sampaikan karena sudah lengkap semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya, Bung Iman. Lanjutkan ini dengan Ustaz Abdul Rahman. Sila Ustaz Rahman, lanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan izin untuk masuk. Salam untuk Ustadz Zuma, Ustadz Unggul, Ustadz Alwan tadi sudah turun, dan untuk para apologet Muslim yang ada di sini. Saya mungkin menambahkan sedikit saja apa-apa yang sudah disampaikan oleh para ustadz di sini. Intinya untuk melihat terorisme itu kita perlu melihat pada 3 aspek, baik itu ajaran Islam ataupun ajaran Kristen. Aspek yang pertama adalah asal atau asli ajaran. Aspek kedua adalah penyimpangan dari ajaran yang asli atau asal ajaran. Dan aspek yang ketiga, fakta di lapangan dalam sejarah yang panjang antara Islam dan Kristen. Aspek yang pertama yaitu segi ajaran. Ini jelas bahwasanya kalau kita perhatikan tidak mungkin Islam itu adalah ajaran terorisme. Kenapa? Karena prinsip-prinsip, konsep-konsep dari yang umum sampai rincian itu menunjukkan sebaliknya. Contoh misalnya, dari kata-kata Islam itu sendiri, ya, itu dari kata-kata salam, keselamatan, salamah, ya. Sehingga apa di situ bahwasanya inti ajaran Islam itu tidak lain tidak bukan adalah keselamatan. Keselamatan untuk siapa? Ya untuk semuanya. Gitu. Yang kedua, kita lihat juga Islam itu mengajarkan rahmat atau kasih sayang. Gitu. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali rahmat untuk semesta alam. Nah, di situ disebutkan semesta alam. Artinya apa? Ya ini umum, mencakup semuanya. Ya termasuk manusianya, termasuk hewan-hewannya, ya kan. Bahkan kalau kita melihat ya bahwasanya dalam rincian dari ajaran Islam akan nampak seperti itu. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamman fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang memiliki sifat kasih sayang itu akan disayangi oleh Allah Ta'ala yang Maha Penyayang. Karena itulah sayangi apa yang di muka bumi supaya Allah yang di langit menyayangi kamu. Di sini tidak ada pengecualian. Man fil ard itu semuanya yang mencakup manusia, baik yang beriman ataupun yang kafir, ya, muslim dan non-muslim, kepada binatang, tumbuhan, dan yang lain-lain. Gitu kan. Kita lihat yang lain juga bahwasanya Islam ini adalah agama yang betul-betul menjaga darah. Ya ini Islam melarang umatnya untuk menumpahkan darah tanpa alasan yang benar.
Allah Subhanahu wa taala firman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Allah Ta'ala mengatakan siapa yang membunuh satu jiwa tanpa kesalahan dia membunuh orang lain, atau tanpa alasan dia melakukan kerusakan di muka bumi, maka perbuatan dia itu seolah-olah seperti membunuh seluruh manusia. Jadi barang siapa membunuh satu manusia tanpa alasan yang benar, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Sebaliknya barang siapa yang ahyaha, menghidupkan seorang, menyelamatkan nyawa seseorang, maka seolah-olah dia dianggap menyelamatkan seluruh manusia. Ini konsep yang sangat jelas sekali gitu. Larangan membunuh tanpa alasan yang benar. Bahkan ada hadis khusus riwayat Imam Muslim dan yang lain, atau Imam Tirmidzi dan yang lain. Rasulullah mengatakan, "Man qatala mu'ahadan." Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad. Ya, orang kafir itu kan ada 4 macam. Orang kafir dhimmi yang hidup bersama dengan kaum muslimin, tunduk kepada mereka, tidak melakukan pemberontakan. Yang kedua orang mu'ahad, kafir mu'ahad. Ini orang kafir yang terikat perjanjian bilateral atau lebih daripada itu. Ada perjanjian antara 2 negara muslim dan negara kafir. Yang ketiga adalah yang mustakman, yaitu orang kafir yang diberi jaminan keamanan kalau masuk di negeri kaum muslimin. Nah, ketiga orang ini tidak boleh dibunuh tanpa alasan yang benar. Rasulullah mengatakan, "Man qatala mu'ahadan." Dalam lain riwayat, zimmiyan. Ya. Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad atau zimmi atau mustakman, lam yarih raihatal jannah. Dia tidak mencium bau surga. Ini ancaman yang sangat keras sekali. Jadi membunuh orang kafir yang tidak memerangi Islam itu ancamannya apa? Tidak mencium bau surga. Maksudnya apa? Ini ancaman yang sangat besar, menunjukkan dosanya sangat besar, kesalahannya fatal sekali. Nah, kemudian yang berikutnya, mari kita lihat. Bahkan dalam keadaan kebencian pun, Islam itu memerintahkan untuk bersifat adil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala syananu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu aqrabu littaqwa." Yang artinya janganlah sampai kebencianmu kepada satu kaum, sebenci apapun, mendorong kaum berbuat tidak adil. Karena apa? Umat Islam itu diajarkan harus bisa membedakan antara kebencian dengan keadilan. Benci kita pada seseorang, bahkan kepada orang kafir, tidak menghalalkan seorang muslim untuk berbuat zalim kepada dia. Ini Masya Allah, dalam benci pun diatur Islam itu. Benci pun dia tidak boleh zalim ketika benci. Ini luar biasa ini. Ya kan? Yang berikutnya kita lihat misalnya, ya bahkan misalnya dalam membunuh hewan atau membunuh secara umum, Rasulullah mengatakan ya tentang masalah kewajiban berbuat ihsan. Innallaha kadzabal ihsan fi kulli syai. Allah mewajibkan seorang muslim berbuat yang terbaik dalam semua perkara. Rasulullah mengatakan, fa idza qataltum fa asnul qitlah. Kalau kamu membunuh, maka perbaiki cara membunuh. Maksudnya apa? Manusia tidak bisa lepas dari membunuh. Baik membunuh hewan yang membahayakan, atau membunuh dalam perang, atau membunuh dalam misalnya membela diri ketika dirampok. Nabi mengatakan kalau terpaksa harus membunuh, perbaiki cara membunuh. Artinya apa? Bunuh dengan cara yang paling ringan, paling cepat membuat dia mati. Tidak boleh menyiksa. Bahkan dalam menyembelih, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kamu menyembelih hewan untuk dimakan, maka perbaiki pula cara menyembelihnya. Ya, supaya apa? Tidak menyiksa binatang itu. Falyuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu, dengan cara menajamkan pisaunya dan tidak menyiksa hewan yang akan disembelih. Dalam perang kita lihat, dalam perang aturan yang jelas-jelas perang, ini juga perang, bukan kondisi aman. Ketika sudah berhadapan musuh dengan kita misalnya, dalam keadaan membunuh atau dibunuh, tetap ada aturan. Kalau kita kumpulkan dalil-dalil dalam Al-Quran atau dalam hadis, Al-Quran mengatakan, waqatilul ladzina yuqatilunakum waqatilul ladzina fi sabilillahi ladzina yuqatilunakum wala ta'dadu. Perangilah orang-orang ya yang memerangi kamu ya, dan janganlah melampaui batas dalamnya. Di antara apa tidak melampaui batas? Tidak boleh misalnya membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh rahib, membunuh orang yang sedang berdoa walaupun agama lain, membunuh orang tua yang tidak terlibat dalam peperangan, membakar tanaman, merusak bangunan misalnya, memutilasi orang-orang yang tertangkap, berbuat zalim, dan masih banyak aturan-aturan. Dalam keadaannya sudah membunuh atau dibunuh. Maka bagaimana mungkin kemudian dikembalikan terorisme itu kepada Islam secara ajaran?
Ya, bahkan Islam juga mengatakan, tadi dikatakan oleh Ustaz Zuma dan yang lain, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Maka tidak pernah kita lihat sepanjang zaman, dari dulu sampai dengan sekarang munculnya Islam, tidak pernah Islam itu memaksa orang masuk Islam. Ya, tidak pernah. Tidak pernah. Apalagi di Indonesia, sebagaimana dikatakan Ustaz Zuma tadi, tidak pernah ada. Justru sebaliknya ada. Kita lihat kasus-kasus, nanti kita bicara fakta. Ya. Contohnya di Andalusia. Bagaimana upaya Ratu Kristen waktu itu, kalau nggak salah Isabella, memaksa orang-orang Islam supaya murtad, kalau tidak dibunuh. Ya, dan masih banyak aturan-aturan Islam yang jelas-jelas menunjukkan Islam itu bukan agama terorisme. Sangat jelas sekali gitu. Kalau saya sebutkan bisa seharian gitu. Tapi kita lanjut aja, karena sudah malam. Sekarang kita ke yang kedua. Ya, ini yang apa namanya ini? Sisi yang kedua, yaitu penyimpangan. Adapun penyimpangan jelas memang. Penyimpangan itu ada pada setiap agama. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah wa iftaraqatin nasara sintaini wa sab'ina firqah wa iftaraqati hadhil ummah ila salasa wa sab'ina firqah. Kristen Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Kristen 72 golongan, Islam 73 golongan. Artinya akan ada penyimpangan. Nah, di antara penyimpangan yang terjadi kaum muslimin adalah munculnya orang-orang khawarij, yaitu orang-orang yang gampang membunuh dan menghalalkan darah yang diharamkan untuk ditumpahkan. Seperti darah kaum muslimin yang tidak bersalah, atau darah orang-orang kafir, dhimmi, mu'ahad, musta'man yang tidak juga memerangi kaum muslimin. Jadi jelas sekali, Islam menganjurkan berbuat baik. Ya, berbuat baik kepada orang-orang kafir. Allah mengatakan, la yanhaukumullahu anil ladina lam yuqatilukum fiddin, wa lam yukhrijukum min diyarikum. Tidak ada larangan kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir selama tidak menyerang kalian. Bahkan kepada orang tua yang kafir pun, kita tetap harus berbuat baik sekalipun mereka memaksa kita untuk berbuat kufur. Jangan ditaati, tapi tetap berbuat baik. Nah, sekarang kita lihat, memang betul ada penyimpangan, tapi penyimpangan itu sedikit. Lihat, ya, orang-orang Islam yang seperti Khawarij, ISIS, Al-Qaeda, itu sedikit dari jumlah kaum muslimin yang jumlahnya 1,7 miliar. Artinya itu bukan mewakili Islam. Kita akui itu ada, dan Nabi sudah menyebutkannya. Akan muncul ya, golongan-golongan yang seperti ini, yang menumpahkan darah ya, tanpa alasan yang benar. Ya. Ini terjadi dan memang sudah disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu sedikit, bukan mewakili Islam. Tidak sampai mungkin 1% dari jumlah keseluruhan kaum muslimin 1,7 miliar. Nah ini bahkan terorisme yang semacam ini, Khawarij seperti ini, itu orang Islam dulu yang mengingkari mereka. Sebelum orang-orang kafir berbicara tentang terorisme. Sejak dulu sudah kita ingkari masalah ini. Maka kalau ada kemudian oknum yang itu mungkin tidak sampai 1%, maka tidak fair kalau kemudian dialamatkan kepada kaum muslimin dan ajaran Islam itu sendiri. Yang terakhir, sisi yang ketiga, fakta. Mari kita lihat. Kalau kita lihat dari awal sejarah Islam sampai zaman sekarang, fakta. Mari kita head to head. Ya, head to head kita. Bandingkan antara kaum muslimin, perlakuan mereka kepada orang-orang kafir, khususnya Yahudi dan Kristen, dan orang Kristen terhadap orang Yahudi dan Muslim. Kita lihat dari zaman dulu, mulai perang salib, mulai pembantaian di Andalusia, mulai peristiwa di Rumania, dan banyak sekali tercatat secara jelas bagaimana pembantaian orang-orang Kristen kepada orang Islam karena kebencian mereka kepada Islam. Bahkan zaman penjajahan juga begitu. Ya, bagaimana terorisme orang-orang Amerika yang jelas itu orang-orang Kristen kepada orang Indian dibantai sampai habis. Dan di banyak negara juga seperti itu. Di Indonesia juga menjajah dengan 3 prinsip, quote, glory, and gospel, untuk mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama. Bagaimana mereka melakukan penyiksaan, pembunuhan. Bahkan yang terbaru kita lihat, kisah di Bosnia. Setelah Yugoslavia itu pecah karena hancurnya komunisme di Uni Soviet, kita lihat bagaimana orang-orang Serbia membunuh orang-orang Bosnia. Karena agama mereka di antaranya. Jelas sekali. Pembantaian yang jelas. Tahun 90-an. Saya termasuk orang yang mengerti karena sebagian daripada teman-teman kita juga berangkat ke sana. Gitu. Teman dari teman kita. Belum lagi peristiwa-peristiwa di Liberia misalnya. Di Afrika. Saya juga berangkat ke sana, Ustadz Abdurrahman. Masya Allah, Masya Allah. Termasuk ini Ustadz Unggul. Peristiwa yang di Indonesia. Poso, Ambon. Ya kan? Kita lihat di Timur-Timur. Semua seperti itu. Poso dan Ambon kita lihat. Itu jelas orang-orang Nasoro. Karena dendam dengan Islam.
ingin mendirikan Republik RMS, Republik Maluku Sarani. Dan saya itu termasuk orang-orang yang terlibat di dalam menggalang dana dan menyebarkan masalah ini. Bagaimana pembantaian mereka dengan kejam. Jelas dalilnya, datanya jelas gitu. Jadi kalau kita lihat, bahkan sampai sekarang, bagaimana orang-orang Nasoro, baik dari Eropa ataupun Amerika dan yang lain, bagaimana menjajah kaum muslimin sampai hari ini. Membunuh mereka, lihat, yang terbanyak korban kaum muslimin. Bahkan kalau kita lihat, korbannya ISIS sendiri, yaitu dan Al-Qaeda, ISIS maksud saya, dan kelompok yang lain dari penyimpangan Khawarij umat Islam, itu yang paling banyak bukan orang Kristen, tapi justru yang paling banyak jadi korban orang Islam sendiri. Kita lihat ISIS bagaimana membantai mujahidin di Suriah. Kita lihat, ya kan? Juga membantai orang-orang lain yang dianggap tidak sepaham dengan mereka. Jadi korban kebanyakan dari terorisme itu justru orang-orang yang sendiri, orang Islam sendiri, bukan orang-orang Kristen. Jadi ini 3 aspek ini saya pikir walaupun singkat sekali, kalau kita teruskan insya Allah bisa nanti suatu saat kita buat materi khusus masalah ini insya Allah. Tapi saya kira cukup sekali untuk menggambarkan bahwasanya tuduhan mereka itu tuduhan yang sangat tidak berdasar, omong kosong itu. Bahkan boleh jadi tuduhan itu kembali kepada mereka melihat dari inti ajaran, melihat dari fakta sejarah yang kita amati dan ada data-data yang sangat jelas sekali. Maka ini saya yakin bisa jadi kembali kepada mereka. Saya kira demikian, mungkin mohon maaf untuk waktunya mungkin agak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bung Julius sudah sampai nggak Bung Julius ini tadi nih? Tadi saya Oke, mungkin kasih kesempatan untuk Bang Iman udah belum? Saya nggak tahu soalnya tadi saya belum. Udah, Bang Iman udah semua. Oke, siap-siap. Rolling aja, rolling. Oke, kita rolling aja. Silakan, siapa duluan? Unggul, Ustadz Unggul, adikku. Dia deh, tunggu. Ya sedikit aja deh ya, karena banyak rekan-rekan. Jadi tadi karena disebut Serbia Bosnia ya, ini ada kisah menarik ya, pengalaman saya waktu di sana. Awalnya ketika Serbia itu belum punya kekuatan ya, itu mereka lupa nih orang-orang Bosnia. Jadi begitu dibilang kenapa kalian Islam nggak mau ikut bareng Natalan dengan kami, akhirnya ikut-ikutan Natalan. Kenapa nggak mau menjawab ketika kami mengucap Assalamualaikum, ya kan? Nah, dari sini itu terlupakan itu bahwa Islam sudah jelas sekali garisnya tentang toleransi. Di dalam kemanusiaan itu kita boleh berhubungan dengan orang-orang lain dalam bidang kemanusiaan ya, perdagangan, persahabatan, yang hal-hal yang baik ya, bukan dalam kemaksiatan. Tetapi karena mereka kemudian ikut campur baur, mencampurkan antara toleransi dengan akidah, akhirnya apa? Mereka melupakan itu, meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan As-Sunnah. Sehingga ketika Serbia kuat, balik dihajar. Jadi saya teringat itu waktu Bang Julius pernah bilang, ketika kecil berbuat baik, ketika besar menjadi zolim. Jadi kita teman-teman ya, itu kuat sekali kok. Toleransi bukan berarti campur aduk, mencampurkan. Soal akidah kita jelas dan tegas ya, mana yang akidah, mana yang kemanusiaan. Soalnya kalau kemanusiaan nggak usah jauh-jauh deh. Ini yang ngomong aja diadu nih. Kemanapun dikirim ya, oleh diri sendiri sebenarnya saya tidak ada berafiliasi dengan organisasi atau pemerintah atau partai ya. Semua relawan murni gitu ya. Kemanapun Allah kirim saya, mau itu korban bencananya beragama Nasrani, ataupun agama-agama lain, itu saya membantu. Tapi soal kemanusiaan, nah kalau soal akidah kita harus tegas. Selalu jangan takut menjalankan akidah, harus tegas. Islam itu tegas, tapi berkasih sayang kepada manusia dalam urusan kemanusiaan. Itu aja sih pesan saya. Jangan adik-adikku yang di live chat ya, adik-adik milenial yang aku banggakan, yang lebih cerdas-cerdas dari kami semua di sini, jangan tinggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu jangan campur baurkan toleransi dengan hal-hal akidah ya, beda-beda. Oke gitu aja, thank you, lanjut standby. Oke, makasih buat Ustaz Unggul. Saya lanjut ke Bang Zuma deh. Silakan Bang Zuma untuk memaparkan
sekalian untuk menjelaskan juga ya biar oten-oten yang Ini ada di live ini bisa Bang Yul, Dewa tersadar. aja ini udah tinggal berapa persen ini batu ini? Batu lagi baterai. Baterainya Tadi dikit. saya Habis udah, saya urutannya udah. Bang Dewa. Tadi sudah saya Hah? deh. Udah. Lanjut Bang Dewa aja Oh, dulu. Iya. oh ya udah, makasih banyak. Dan tadi sebenarnya sih Dewa mau menanggapi soal Herdi itu ya. Herdi ini ternyata gigi susunya belum copot dia itu. Dia berusaha menjadi seekor buaya tapi belum bertaring gitu buayanya. Di dalam Islam itu kan yang namanya ahli hadis, ahli Al-Quran, bisa dibilang al-mukarom ya. Ternyata Herdi juga al-mukarom. Cuma dia al-muka rombeng. Jadi mukanya yang rombeng dia itu. Untuk membawa hadis, hadis peperangan, di dalam peperangan. Jelas kalau di dalam peperangan, itu hukumnya dua. Kalau tidak membunuh, ya pasti dibunuh. Itu peperangan. Mana mungkin di peperangan itu tukar boneka, tukar bunga, tukar cincin. Sampai bilang, kemana aja, gue sayang melu. Nggak ada cerita kayak gitu dalam peperangan. Cuma yang Dewa ini ya, yang Dewa pernah pengalaman itu, kita itu yang ditakutinnya itu yang namanya adu domba, politik adu domba. Itulah yang ditakutin. Kalau gajah ketemu kambing, pasti kambing diinjek. Tapi ini yang berusaha ini ya, ada orang yang oknum tertentu yang berusaha mengadu antara gajah dengan gajah gitu kan. Muslim dengan muslim. Pernah pada suatu ketika itu ada yang namanya peperangan antara muslim dengan muslim. Yang di sono bilang Allahu Akbar, yang di sini pun bilang Allahu Akbar. Kata Dewa, lu Allahu Akbar yang mana sih? Kata Dewa, ini sama-sama Allahu Akbar. Tapi akhirnya alhamdulillah damai. Itulah yang namanya politik adu domba itu betapa luar biasa, betapa liciknya gitu kan. Dan untuk masalah mengenai pembunuhan ini, ternyata memang itu pernah dinubuatkan gitu kan dalam Al-Quran. Ketika semua para malaikat itu protes, melakukan demo besar-besaran gitu, menghadap kepada ke kursinya Allah, malaikat itu sempat protes, ya Allah ya Rob, untuk apa engkau menciptakan manusia? Bukankah kami setiap hari bertasbih atas namamu, memuja-mujamu, dan lain sebagainya, beribadah kepadamu. Kalau kau menciptakan manusia, manusia pasti akan terjadi yang namanya pengrusakan, saling fitnah, saling bunuh, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang kita tahu, pembunuhan pertama dilakukan oleh putranya Nabi Adam alaihissalam, perebutan perempuan antara Uti Watimena dan Fatimah Sedekah. Uti Watimena lagi. Maaf. Iklima dan Labuda. Seperti itu. Dan akhir kata dari Dewa, jaga selalu yang namanya keimanan. Ikan tanpa air mati. Hati tanpa jikir mati. Tolong di-subscribe channelnya Mahadewa. MAHAD33WA. Bagi yang ibu-ibu, tolong subscribe. Kalau tidak subscribe, didoain lakinya kawin lagi. Terima kasih banyak Bang Yul. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, telat, lupa. Ada yang lupa. Tadi Herdi mengatakan Islam kita itu Islam KTP. Islam KTP. Kalau misalkan Islam itu kita harus membunuh. Kalau misalkan di dalam ajaran Islam dianjurkan, Allah menganjurkan untuk membunuh. Tidak ada yang namanya umat selain Muslim di Indonesia. Bahkan di Timur Tengah ada berapa banyak sekte kekristenan di sana, tetapi mereka aman dalam menjalankan ibadah. Kalau diwajibkan membunuh, si Herdi orang yang pertama pasti gue bunuh. Bener, bukannya bohong. Gue siap gade mertua nih. Gue cari ongkos, gade mertua, gue berangkat ke rumah dia. Itu aja deh Dewa. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi pengen baca jadikan duit, Bang Dewa. Mending ambil uang baca aja. Oke, saya sedikit boleh closing statement. Halo? Silakan, Bang Iman. Ya, oke, jadi saya tadi seperti yang saya katakan tadi, saya beruntung sekali menjadi umat Muslim dari kecil, dari lahir. Yang saya sangat banggakan bahwa kita ini semuanya lengkap. Jadi ada umat Islam yang jago dalam Al-Quran hadis, pandai dalam sisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Itulah yang saya lihat selama ini, yang saya perhatikan selama ini, khususnya di channel-channel YouTube. Kita termasuk yang paling lengkap. Maka dari itu, kita harus tetap jaga ukhuwah Islamiyah kita bersama. Dan tadi yang saya katakan, memang mereka harus kita beri pengertian bahwa
jangan menframing sesuatu yang dikatakan teror itu dalam hanya satu perspektif daripada teror itu sendiri. Misalnya tadi yang dibicarakan masalah tentang peperangan, pembunuhan, pemboman dan lain-lain. Sesungguhnya teror itu semua aspek, baik ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain-lain. Jadi kita memang harus bersabar untuk memberikan edukasi kepada mereka bahwa kita ini juga sedang dijajah oleh bangsa-bangsa lain, tidak berbentuk dalam perang fisik, tapi perang-perang secara pemikiran. Baik pemikiran tadi yang saya katakan secara ekonomi, sosial, budaya. Ekonomi teror itu juga nanti hasilnya akan membuat kita sengsara. Ekonomi politik teror juga akan membuat kita semua sengsara. Jadi itu aja yang saya bisa sampaikan, kasih pengertian kepada mereka bahwa yang namanya teror itu dari semua aspek. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Julius, izin closing boleh? Silakan. Bukannya tadi udah Ustadz Unggul? Belum, tadi ngerespon, sekarang closing nih. Jadi siap. terima kasih ke Bang Julius, Gurunda Zuma, Abangku Hen Bancai, Abangku Iman, Gurunda Abdurrahman, dan Abangku Tanpa Rugi, serta Ikhwan Filah di live chat ya. Jadi tadi kita sudah banyak sekali menimba ilmu dari gurunda-gurunda kita. Jadikan itu pegangan, berbanggalah menjadi umat Islam. Lalu selalu pesan saya terakhir, jangan sekali-kali tinggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Udah begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin silakan yang lain dari Ustaz Abdurrahman atau dari Bang Alayubi dulu. Oke, mungkin dari Ustadz Juma sebagai penutup. Seperti biasa, ya mungkin silakan Ustadz Juma biar oten-oten ini agak sedikit tercerahkan lah sebelum tidur ya. Mereka ini mungkin bisa sambil tidur merenungkan apa yang diucapkan oleh Bang Zuma. Silakan, tafadhol, Gurunda. Terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan. Jadi gini, kalau Islam itu disebut sebagai agama teroris, faktanya konsep Islam itu dengan tegas dan jelas bahwa saling menghormati, saling menghargai atas kebenekaragaman keyakinan agama yang dianut oleh manusia, serta tidak memaksakan keyakinan orang lain untuk tukar-menukar atau bergantinya prosesi ibadah kepada Tuhan agama lain, dan seterusnya, itu tidak diperkenankan untuk saling mengejek satu sama lain. Allah menerangkan di dalam Al-Quran ya, bagaimana kemudian dikatakan bahwa orang-orang Yahudi berkata orang-orang Nasara itu tidak mempunyai satu pegangan, dan orang-orang Nasara juga berkata bahwa orang Yahudi itu tidak mempunyai satu pegangan. Padahal mereka ini, Yahudi dan Nasara ini, sama-sama membaca kitab. Lalu kemudian dikatakan di ayat itu, demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah yang mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka perselisihkan padanya. Jadi Allah yang akan mengadili, bukan umat Islam. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah, Inna anzalna Taurat, nah, itu diterangkan bahwa sesungguhnya kami telah menurunkan, mewahyukan kitab Torah di dalamnya. Ada petunjuk, ada cahaya yang menerangi. Yang dengan kitab itu kemudian orang-orang Yahudi memutuskan perkara oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, oleh orang-orang alim di antara mereka atau pemuka-pemuka agama mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Kemudian karena itu kata Allah, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diwahyukan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Jadi Islam itu sangat jelas ya, kaidah yang ada di dalam ajaran Islam sangat-sangat tegas. Kemudian Islam juga dengan tegas dan jelas bahwa harus berlomba di dalam hal kebaikan, tetapi tidak diperkenalkan dalam hal keburukan.
Jadi mengerjakan kebaikan dalam kehidupan sosial, kepentingan kemanusiaan dan kebaikan dalam berkeadilan itu adalah sebuah konsep di dalam ajaran agama Islam. Nah, kebaikan itu tentu tidak tersentuh kepada hal-hal yang seperti tadi, tentang teror, membunuh, nyakitin orang, itu tidak ada. Ya, dalam Al-Quran diterangkan di dalam surah, saya lupa ayatnya ya, surah apa, Al-Baqarah kalau nggak salah ya, diterangkan bahwa bagaimana kemudian orang-orang beriman, orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka kemudian mereka itu beramal soleh, kata Allah, maka mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka dan tidak mengkhawatirkan kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara as-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan dan seterusnya. Walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, itu ayatnya seperti itu. Jadi umat Islam ini sudah diberikan sebuah buku panduan yang sangat-sangat menjadikan umat Islam itu terhindar dari tuduhan-tuduhan yang mereka tuduhkan kepada Islam itu adalah teroris. Meski kita harus mengakui bahwa memang ada pelaku-pelaku teror yang beragama Islam yang kemudian pada saat mereka melakukan aksi, ya mereka menggunakan atribut-atribut Islamnya dia, sehingga orang-orang yang memang sudah benci terhadap Islam, tidak senang terhadap Islam, serta-merta memberikan sebuah stigma bahwa Islam itu adalah agama teroris, Islam itu adalah agama kekerasan. Padahal yang sebenarnya Islam itu adalah ajaran yang sangat tegas dan jelas bahwa harus sering berdialog antara umat Islam beragama itu. Itu ada dalam ajaran agama Islam. Bagaimana kemudian di konsep Islam bahwa keseringan kita itu berdialog secara otomatis saling bertemu dan saling menyapa sehingga dapat mencairkan berbagai kebekuan masalah di dalam kehidupan bertetangga. Ya, kehidupan bersosial dengan orang-orang yang di luar ajaran agama Islam. Apakah ada dalil tuntutannya? Ada tuntunannya dalam Al-Quran. Ali Imran ayat 20 ada. Jadi tuduhan-tuduhan yang kemudian dikatakan bahwa Islam itu agama teroris karena pelakunya adalah teroris itu adalah tuduhan ejakulasi dini. Terlalu cepat mengambil sebuah kesimpulan sehingga tuduhannya itu kemudian membuat orang ini tidak terbuka hatinya dengan Islam. Nah, justru yang kita tahu saat sekarang, kebanyakan dari sahabat-sahabat yang mu'alaf, itu adalah mereka yang tadinya sudah didoktrin, di dogma Islam itu adalah agama teroris. Nah, ketika mereka mempelajari langsung, ternyata tidak ada unsur teroris dalam Islam, dalam kitabnya Islam. Tidak ada ajaran yang kemudian seperti yang dituduhkan oleh dunia terhadap Islam. Ternyata Islam itu indah. Ya. Islam itu ternyata menyuguhkan sebuah konsep di dalam kehidupan sebagai manusia. Bagaimana kemudian manusia itu bisa dalam kehidupannya itu damai sejahtera. Hanya ajaran agama Islam itu yang mencerminkan sebuah tindakan, sebuah konsep langsung kemudian dipraktikkan dalam kehidupan. Contoh misalnya, umat Islam dengan umat Islam ketemu. Apa yang terjadi? Assalamualaikum. Keselamatan atas dirimu. Lalu kemudian dijawab. Dan juga terhadapmu keselamatan dan rahmat Allah kepadamu. Ini di luar agama lain itu enggak, di luar dari agama Islam itu enggak ada. Yang ada selamat siang, selamatkan malam, selamatkan pagi. Itu yang ada. Kalau di Islam, itu sudah sejalan dengan ajaran kasih yang diajarkan oleh para nabi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ada di dalam ajaran Islam yang seperti ini. Ya. Kalau di agama lain itu nggak ada yang kayak begitu. Itulah cerminan bahwa Islam itu agama kasih, agama kasih sayang. Ya, terakhir ya, dari saya bahwa Islam itu tidak akan pernah membuat orang lain itu menjadi menjadi sebuah objek kesakitan. Kenapa? Karena Islam seperti yang kita jelaskan dari tadi oleh para guru di sini memberikan kedudukan yang sangat istimewa terhadap orang yang ada di luar ajaran agama Islam. Ya, dikasih kedudukan, dikasih tempat, bahkan menyebut
ya golongan di luar Islam itu dengan kata yang sangat indah. Apa itu? Kafir. Itu adalah sebutan yang sangat indah. Orang-orang yang di luar Islam disebut kafir itu adalah sebutan yang objek yang ada di dalamnya itu sebenarnya buruk, tapi disebut dengan sebutan yang paling baik, paling bagus. Kafir, orang kafir. Apa itu? Orang yang menutup diri dari ajaran agama Islam. Tapi kita yang Islam, yang tidak masuk ke dalam golongan orang-orang ini disebut binatang. Ya, domba. Sudah disebut domba, disebut juga sesat. Double. Kalau kita hanya menyebutnya kafir. Nah, kenapa kemudian kafir ini menjadi buruk konotasinya, menjadi buruk pengertiannya? Disebabkan karena mereka sendiri yang salah. Mengambil kata tolol, kata goblok, kata bodoh, kata bahlul, menggantinya dengan kata kafir. Sehingga kata kafir itu menjadi buruk. Lalu kemudian ketika kita katakan kafir kepada mereka, yang ada dalam benaknya mereka dikatai bodoh, mereka dikatai bahlul, mereka dikatai tolol. Padahal kata kafir itu adalah pembeda antara muslim kafir. Antum adalah orang kafir. Artinya Anda adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Simple kan? Kita tidak mengatakan mereka, kamu itu adalah kuda Nil, atau kamu itu adalah buaya sesat, atau kamu itu adalah anjing sesat. Enggak. Tapi kita dikatakan apa? Domba sesat. Tapi kita nggak pernah tersinggung di situ, karena kita nggak merasa domba dan kita tidak merasa sesat. Nah, itulah cerminan bahwa Islam itu dari penyebutan saja sudah rahmat. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam itu teroris, mungkin pelakunya ada yang melakukan teror. Ya, sama. Ya, kalau kita mau mengatakan juga Kristen itu agama teroris, ya pelakunya memang adalah teroris. Bagaimana dengan kitabnya? Ya ada dalil-dalil itu, dalil di mana tidak memiliki batasan waktu. Yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Tuh. Ya, siapa seteruku yang tidak mau menerima aku sebagai rajanya, bawa ke hadapanku, bunuh dia di hadapanku. Ini sampai kapan ayat itu berlaku? Tidak ada penyampaian selanjutnya. Tidak ada. Pokoknya tidak boleh. Menjadi pengikut Yesus harus membenci ayah, ibu, anak, kakek, dan seterusnya. Harus. Kapan bisa berakhir itu? Nggak tahu. Karena memang tidak ada penjelasannya. Kalau kita jelas, yang seperti hadis-hadis menerangkan tentang membunuh, itu adalah hadis yang berkaitan dengan perang. Kalau perang ya bunuh-bunuhan. Nggak mungkin perang itu gelik-gelikan. Apalagi joget-jogetan. Nggak mungkin. Pasti perang. Pasti bunuh-bunuhan. Karena itu memang sudah diajarkan. Kenapa kemudian tentang perang itu dilanggengkan, dikekalkan, boleh saya bilang ya, di dalam kitabnya sahabat Kristen. Kenapa? Bagaimana kemudian ada kitab Yosua, kenapa kemudian ada kitab Samuel, kenapa kemudian ada kitab raja-raja, kenapa kemudian ada Lukas, kenapa ada Matius? Karena dalil-dalil itu memang bercerita tentang perang. Bagaimana kemudian di kitab Lukas pasal 19 ayat 11 sampai ayat 27, bagaimana kemudian kitab Hosea pasal 14 ayat 1 dan seterusnya, bagaimana kemudian kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai ayat 3 dan seterusnya. Semua itu dituliskan ya dengan tinta emas dalam sebuah kitab yang dianggap kitab suci tentang pembunuhan. Bunuhlah, rampaslah, jangan kau biarkan apapun yang bernapas yang ada di dalamnya, sampai kecoa pun harus dibunuh karena dia bernapas. Jangan kau biarkan apa perempuan yang pernah disetubuhi. Jangan ada perempuan yang yang tidak perawan yang masih hidup. Bunuh semua yang tidak perawan, tapi yang perawan ambil buat kamu dan juga buat Tuhan. Itu ada dalam kitabnya orang Kristen. Kalau di Islam tidak ada aturan mainnya. Jadi seperti itu sahabat-sahabat sekalian, ya. Orang yang tidak memahami Islam mengatakan Islam itu adalah teroris, saya katakan mereka itu laksana anak TK, baca buku kedokteran sampulnya, lalu kemudian mereka buka praktek. Seperti yang dicontohkan tadi Saudara Herdi, itu adalah anak TK baca sampul buku kedokteran, kemudian buka praktek. Jadi yang ada ditertawakan. HR aja nggak tahu. Demikian para sahabat-sahabat sekalian, pada guru-guru yang ada di sini, Anda semoga Allah tetap melindungi, memberikan panjang umur, kesehatan, bahagia selalu bersama keluarga baik di dunia maupun di akhirat. Ya, kita akhiri pertemuan kita, sajian kita, materi kita pada malam hari ini dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat live chat ya, terima kasih atas dukungannya selama ini.
Oke, Bung Julius. makasih buat semuanya dan ya kita sudahi aja. Ya, makasih buat semuanya dan selamat malam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Embacai, ada yang mau sampaikan? Sedikit ya. Tadi aku menganjurkan Bung Farhan tadi, maka kita harus bangga ya sebagai Islam, apalagi kita sebagai dilahirkan sebagai Islam ini. Karena apa? Bukan pilihan kita. Karena Allah sudah memberikan kita lahir dalam keadaan Islam ini, karena Allah sudah menjanjikan kepada kita surga. Beda dengan kawan-kawan sebelah ya, orang-orang kafir sebelah. Mereka harus diberi hidayah lagi untuk bisa, karena apa? Karena Allah telah memberikan mereka neraka sebelumnya gitu kan. Tapi sebagian mereka akan diberi hidayah untuk bisa ke Islam ini. Makanya kita harus bangga, bukan pilihan kita ya, karena Allah ada pasti menjanjikan kita. Tapi tentu konsekuensinya kita harus taat dengan aturan Allah, taat dengan Allah, dengan Rasul, taat dengan ulil amri. Oke, itu aja mungkin ya. Untuk silakan lanjut Gi. Oke, makasih buat Mbak Baca ya. Saya sudahi aja karena udah terlalu malam juga. Ya, sampai jumpa semuanya. Bang Alibi, ada yang mau disampaikan lagi, Bang? Oke, saya rasa udah cukup ya. Makasih buat semuanya dan selamat malam ya. Makasih untuk Ustadz Juma, Bang Bacai, dan Bang Alibi serta teman-teman yang lain yang tadi sudah join ya. Yuk, selamat malam semua.